mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang mereka tangkap di hidup mereka. Mungkin ini ada hubungannya, tapi coba kakak-kakak yang Papi bilang kemarin ya, sambil kamu dengarkan, sambil kamu nanti ke area ini ya, hari ini khusus ke area ini gitu. Oke, baca dulu bersama dengan saya Hakim-Hakim 15 ayat 9. Hakim-Hakim 15 ini catatannya tahu. Oh ya, sudah lebih dari 1,5 tahun ada di catatan saya, tapi baru hari ini. Saya ngomong beberapa kali dengan beberapa kakak sharing, tapi gak pernah keluar ya. Hakim-Hakim 15 ayat, sebentar, karena punya saya terjemahan literal. 9. Yuk, baca bersama Hakim-Hakim 15 ayat 9. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi, ya kan? Terus ayat 14 sampai 17. 14 sampai 17. Hakim-Hakim 15. 14 sampai 17. Baca bersama bersuara 2-3. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi, ya, rahang keledai. Tempat itu diberi nama seperti dengan pengalaman yang pernah dialami oleh Simson. Oke, boleh papan tulisnya sebentar, sorry ya sayang. Oh ya. Ya. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Simson mengalahkan orang-orang Filistin, ya kan? Mereka maju dan memencar ke Lehi. Dan sampai di situ Simson mengalahkan mereka dengan apa? Rahang keledai. Dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Dilemparkan tulang rahang, kemudian dinamai tempat itu Ramat Lehi, artinya bukit atau tempat tulang rahang. Kalau kalian cari sekarang banyak. Tanya Yeremia mungkin kalau kembali ke Manado, rahang tuna, ya kan? Mungkin dia punya senjata baru nanti bukan rahang keledai, tapi ini kan masalahnya bukan rahangnya kan? Mau rahang apapun, mau pakai kepala ayam juga bisa, mau pakai kaki bebek juga bisa. Masalahnya apakah Tuhan mengurapi? Ini loh, roh Tuhan, ya kan? Berkuasalah roh Tuhan atas dia, tali-tali menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, segala pengikatnya hancur. Kemudian dia menemui sebuah tulang rahang keledai masih baru. Diulurkan tangannya, dipungutnya, dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Jadi yang terjadi waktu itu adalah yang namanya terobosan. Apa yang terjadi? Apa itu terobosan? Terobosan itu berarti sesuatu yang tadinya tertutup, yang tadinya mentok,
yang tadinya tidak ada jalan, yang tadinya buntu, yang tersumbat, yang bertahun-tahun, orang tidak bisa melewati situ. Atau kamu lihat ke atas misalnya, orang tuamu pendidikan tertingginya apa? Kakekmu pendidikan tertingginya apa? Gitu. Kakek buyutmu pendidikan tertingginya apa? Terus kalau misalnya mereka berusaha, mereka bisnis, mereka bekerja, berapa besar usaha mereka? Berapa luas ladang mereka? Berapa luas sawah mereka? Berapa banyak kerbau mereka? Misalnya gitu ya. Kalau kakekmu punya 100, kakek buyutmu punya 150, kakekmu punya 100, papamu punya 50, berarti itu naik atau turun? Turun. Berarti ada sesuatu yang buntu nggak? Yang mampet nggak? Yang tertutup nggak? Iya. Misalnya kakekmu profesor, papamu lulus S2, masa kamu cuma lulus S1? Itu kan turun. Kalau kakekmu nggak lulus SD, tapi papamu lulus SMA, dan kamu lulus S1, itu berarti ada terobosan terjadi di situ. Yang sebelumnya batasnya itu cuma sampai di situ, ngerti nggak? Yang nggak ada seperti batas yang nggak bisa diterobos. Apa itu? Ya itu bisa di tubuh, di jiwa, maupun di roh. Itu yang namanya kapasitas bisa, jatah bisa, destiny bisa. Sesuatu yang mungkin keluargamu tidak pernah pergi keluar dari kampung. Ya di situ-situ terus. Sudah berapa generasi tidak pernah pergi dari kampung itu. Misalnya yang di Sumba Barat Daya, nggak pernah pergi ke Sumba Timur. Orang tuamu nggak pernah pergi lewatin batas kabupaten itu. Tapi kamu ketika pergi ke sini, mungkin karena kamu naik kapal, kamu pergi ke Sumba Timur. Itu sudah lewat. Menerobos itu. Ya kan? Terus kamu nyebrang lagi, naik kapal, naik pesawat, sampai ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, kamu tinggal di Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Desa Sangakala. Tapi setiap kali pelayanan liburan, kamu ke Bandung, kamu ke Jogja, kamu ke Temanggung, kamu kemana, kamu ikut ini ke Jakarta, ke Semarang. Itu kamu melewati yang orang tuamu tidak pernah lewati itu. Gitu loh. Ya kan? Mereka nggak pernah pergi naik pesawat, naik kapal. Tapi kamu naik kapal, kamu naik pesawat. Mereka cuma ada di situ. Itu berarti ada namanya terobosan. Gitu loh. Nah itu yang saya dengar dilewati. Saya mau cerita nanti. Bill Johnson cerita bagaimana ayahnya menerobos area pujian penyembahan. Bertahun-tahun dengan cara yang tidak mudah. Tahu menerobos karena mentok aja. Mereka nyanyi, jemaat juga nyanyi semaunya sendiri. Maksudnya semau sendiri ya, kalau kepengen nyanyi, nyanyi. Kalau nggak mood, nggak nyanyi. Kadang suaranya keluar, kadang nggak. Kadang nyanyi mulutnya, pikirannya kemana-mana. Terus gitu. Dan mereka tidak tahu. Ya kan? Tolong yang sudah tahu, barang siapa dipercaya banyak akan dituntut banyak. Gitu ya. Kalau tidak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang tahu, namanya menyembah Tuhan, namanya memuji Tuhan, perhatikan aja. Lagu-lagunya tidak banyak lagi kata-kata aku. Ya kan? Kalau hidupku menggenapi firman-Mu, itu apa? Deklarasi. Memperkatakan buat diri sendiri janji Tuhan. Ya. Masih ada akunya, ya kan? Gitu. Aku punya Tuhan yang besar. Gitu. Dia mau ngomongin aku, kamu, diingetin. Itu masih deklarasi. Deklarasi itu memperkatakan janji Tuhan, kebenaran, supaya dia menang atas apa? Kenyataan yang dilihat oleh mata, yang kamu alami, yang menurutmu itu nyata. Oh, ini papan tulis nyata. Bukan. Nyata itu bukan yang ada ini. Nyata itu adalah apa yang dikatakan Tuhan. Ya kan? Kalau Tuhan bilang ini LED, saya akan bilang LED. Ya, karena waktu itu dibalik sudah ada kakak yang, tapi itu pakai ini apa namanya? Smart TV sekarang. Oh ya, puji Tuhan. Amin. Ya. Gitu ya. Jadi itu, coba perhatikan. Pujian penyembahan. Kamu harus tahu.
Mana itu lagu-lagu saat teduh pribadi, ya kan? Mana itu pujian kepada Dia. Pujian itu praise. Bentuknya tidak selalu harus lagu-lagu yang tepuk tangan, sorak-sorai, itu. Tapi tentang Dia, tentang Tuhan, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Nanti kalau kalian belajar teologi, kalian akan belajar namanya atribut-atribut Tuhan. Sifat-sifat Tuhan. Gitu. Maha kuasa, maha hadir. Ya kan? El Shaddai, the God who is more than enough. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Nisi, panji-panji. Gitu. Jehovah Sebaot, apalagi. Itu yang ada di banner kita di sini itu perjanjian, namanya El Emet. Allah yang setia dan benar. Penunggang kuda putih di kitab Wahyu itu namanya yang setia dan benar. Dan itu ada di kitab mana? Itu kita punya perjanjian. Kenapa kita bikin banner itu? Karena dulu mau naik ke Gunung Merbabu, Tuhan bilang belum waktunya. Itu. Bikin banner. Kita berdoa di air terjun. Ya, air terjun yang di situ sebelum ke atas itu. Nah, apa yang saya mau bilang, ada namanya area terobosan. Yang dulu nggak bisa. Yang dulu mentok. Kalau udah nyanyi, penyembahan, pujian, gitu-gitu aja. Orang tidak rasakan hadirnya Tuhan. Orang tidak rasa Tuhan hadir. Yang sakit tetap sakit. Yang putus asa tetap putus asa. Yang kecewa tetap kecewa. Yang sakit hati tetap sakit hati. Tapi terobosan terjadi ketika orang menyembah dengan pengertian. Dan kemudian mereka ngerti bukan sekedar 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Di banyak tempat orang masih cuma ngerti 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Betul nggak? Betul. Tapi waktu Tuhan hadir itu, hadir sebagai apa? Bisa hadir sebagai Bapa, Gembala, Sahabat. Tapi firman Tuhan bilang, Dia bertahta di atas pujian. Mazmur 22. Bersemayam bahasa Indonesianya. Bersemayam itu duduk. Nah, duduknya di mana? Nggak ada kursi ya di sini. Ada kursi merah. Duduknya di karpet. Itu lesehan mau makan pecel lele, ya kan? Bukan berarti kalian begitu, maksudnya gitu. Duduknya di mana? Duduknya di kursi, di bangku, mungkin dia di kafe lagi ngopi. Tapi kalau duduknya di tahta, itu raja. Dan bagaimana tahta itu ada? Dia datang sebagai raja. Kalau kamu memberikan pujian, gitu. Praise. Engkau yang layak Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau perkasa Tuhan. Engkau besar Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Terus. Pujian itu. Naikkan pujian. 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 Sampai nanti ketika dia hadir, kamu ngerti. Jadi banyak yang nggak ngerti. Banyak yang nggak ngerti. Itu cuman sekedar, oh ya lagunya ganti habis ini. Bukan. Karena kamu tanya Roh Kudus. Dan waktu sudah datang. Apa yang kamu katakan? Kadang-kadang tidak perlu ngomong apa-apa. Diam diri, tersungkur di hadapan Tuhan. Tapi juga ngomong, holy, holy, kudus, kudus. Engkau yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Terus itu aja. Itu sebenarnya kalau ngerti Tuhan sudah hadir, ya dia akan berubah dari pujian ke penyembahan, ke pengagungan. Bukan karena, oh ya sudah 3 lagu ini pujian, sekarang ganti ke sini. Nggak apa-apa. Kalau belum, terus. Sampai dia di atas tahta itu. Dan kita mengharapkan yang lebih lagi. Kalau dia sudah hadir di atas tahta, duduk di atas tahta, dia turun dari tahtanya, mengulurkan tongkat perkenanan. Itu raja. Jadi waktu kita memuji, menyembah, kalau dia datang sebagai Bapa, kamu tidak menyembah Bapa. Kamu sebagai anak. Ya kan? Kamu merasakan kasihnya, penerimaannya, berkatnya. Sedangkan matahari dan hujan diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Itu kasih Bapa. Tapi penyembahan memang kepada Raja. Raja. Gitu loh. Dan tidak banyak orang Kristen kenal Tuhan sebagai Raja. Tidak banyak yang nyembah dia sebagai Raja. Sahabat mereka senang. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ya kan? Padahal mereka belum tahu sahabat itu level yang nanti sebenarnya tinggi sekali.
dan dalam sekali. Bukan cuma menemani begitu-begitu, nggak apa-apa. Gembala, ya kan? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, dia menuntun aku, membawa aku ke padang berumput hijau, ya semuanya. Tapi berhadapan dengan raja, kamu nanti baca lagi kitab Ester di rumah, tidak bisa orang sembarangan. Orang datang menghadap raja, semaunya sendiri, nggak bisa. Dia harus persiapan, dia harus mempersiapkan diri. Kecuali raja yang memanggil dia, kecuali raja yang mengundang dia. Itu pun dipersiapkan. Ester, untuk dia masuk dalam kompetisi itu mau bertemu raja, persiapannya 1 tahun. Semua dipersiapkan. Dan setelah itu makanya nama kita kenal ada namanya puasa Ester. Karena waktu dia tidak dipanggil dan dia harus menghadap raja. Konsekuensinya kalau orang datang menghadap raja semaunya sendiri bisa dipenggal. Dia persiapkan dirinya puasa. Aku puasa 3 hari 3 malam tidak menyentuh apapun. Demikian juga puasalah untuk aku. Karena dia mau menghadap untuk bangsanya. Untuk sesuatu yang besar. Makanya datang. Dan waktu ditanya, raja berkenan nih lihat kita datang. Apa yang dikatakan raja? Mau minta apa engkau daripadaku, permaisuriku? Ya. Setengah dari kerajaan pun aku beri. Jangan tergoda. Kalau kamu yang datang, wah lumayan ini, semua yang lain mati, tapi aku dapat separuh kerajaan, ya kan? Sudah minta aja. Bukan. Tidak, Tuanku. Aku tidak minta apa. Berkenanlah datang ke perjamuan yang dipersiapkan oleh hambamu ini. Oh ya, aku akan datang. Setelah raja datang, besok lagi. Tanya lagi, mau minta apa engkau daripadaku? Enggak, berkenanlah raja untuk besok datang lagi. Itu, Tuhan, kehadiranmu lebih dari apapun di hidupku. Kalau engkau mau datang, mau turun dari tahtamu, oh itu lebih dari apapun. Karena sebenarnya aku tidak pernah layak untuk menerimamu. Nah, ini kalau kalian mau tahu, ini area terobosan buat kita sebenarnya, termasuk di STT Sangkakala. Kenapa? Ya karena kalau tanpa pengertian ini, kita nggak akan ngerti. Terserah aja, pokoknya kita nyanyi, kita siapin, kita bikin rundown, ya kan? Lagu-lagu ya kuncinya cocok semuanya, itu udah begini, ya udah, pokoknya nyanyi ini. Udah semuanya disiapin. Lagu-lagunya yang tren, yang lagi baru dong. Jangan lagu 15 tahun yang lalu. Gitu. Nah kamu nyanyi buat siapa? Kamu nyanyi buat jemaat, buat audiens, atau kamu nyanyi buat raja? Atau kamu nyanyi buat dirimu sendiri? Ada orang sepertinya dia bilang, mari kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Tolong ya, kata-kata seperti itu dihindari. Wong kamu tidak lihat, kecuali kamu lihat di roh, kamu sedang dibawa masuk ke situ. Kamu sedang ditarik masuk ruang Maha Kudus. Kata-kata klise yang kosong. Tidak usah ngomong gitu. Saya sudah nunggu tuh waktu itu. Orang ngomong, mari kita masuk lebih dalam lagi. Gitu. Nyanyinya lagu-lagu tentang aku. Loh, lebih dalam kemana? Lebih luar ini. Saya bilang ini. Ya. Tapi ya karena nggak tahu, ya sudah. Ya dong. Hidup kita ini loh, lihat sini. Masuk lebih dalam itu di ruang Maha Kudus. Yang dulu cuman imam yang boleh masuk. Setahun sekali imam besar. Gitu. Kita sekarang boleh masuk nggak? Boleh, kapanpun. Kenapa? Ada darah Tuhan Yesus. Baca Ibrani, saya tidak akan buka hari ini. Ruang kudus itu imam-imam, tapi bukan imam besar. Ya, ini imam yang melayani. Bawa ukupan, bawa roti sajian, bawa semua akar-akar itu yang nanti dibakar jadi wangi-wangian. Tapi ini hanya imam besar. Setahun sekali. Pelataran, ini semua yang lain, umat masih datang membawa korban, dipersembahkan di situ. Membawa binatang, membawa sesuatu untuk dipersembahkan di situ. Jadi kalau orang bilang mau masuk lebih dalam lagi, dari mana? Dari sini ke sini atau ke sini? Karena kalau kita bisa di sini aja penyembahan, ngerti penyembahan, ada kehadiran Tuhan. Ini yang saya bilang tadi, praise, pujian, itu di sini. Di sini ini transisi. Kamu letakkan hidupmu,
kamu persembahkan. Kan ada yang kebalik, nyanyi lagu pertama dipikir dia masuk itu, kadang doa pagi gitu ya. Kalau kakak-kakak yang berdoa langsung tak ajar setelah itu. Kalau yang lain ya nggak apa-apa, belum ngerti. Lagu pertama, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Berani sekali nih langsung masuk, ya kan, nggak apa-apa. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, dan itu dan semuanya. Itu. Dah selesai. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kamu ngerti nggak? Kamu jadi sini tadi. Kalau di sini kamu nggak perlu ngomong sama jiwamu. Jelas pasti kamu ketemu Tuhan, ketemu Dia. Pasti digenapi semuanya. Gitu. Kayak itu kamu masih di sini, masih yakinkan dirimu. Ku yakin Kau hadir di sini. Tolong ya, jangan dinyanyikan itu setelah lagu kudus-kudus itu. Ya pasti Tuhan hadir. Nggak usah kamu yakinkan lagi. Gitu. Dan kalau Dia hadir, semua pasti udah tersungkur, sujud dengan gitu. Itu sebenarnya masih iman, masih di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Udah manifestasi itu harusnya. Gitu. Ini pakai iman masuk. Kalau kamu melayani dengan jemaat, kamu bisa ngomong gini. Tolong ya, ini saya Papi ajarin. Ini area terobosan. Kalau orang tidak diajarin itu nanti angkatan-angkatan di bawah hilang. Gitu. Tolong jangan mulai dengan pertanyaan. Karena pertanyaanmu juga tidak akan dijawab oleh jemaat. Shalom, Bapak Ibu. Semua sehat-sehat, semua semangat. Gitu ya. Nggak akan dijawab. Nanti kalau nggak jawab, kamu maksa mereka jawab. Ayo, jangan ragu-ragu. Katakan yes, katakan amin. Gitu. Ya kan? Kenapa kamu nggak deklarasi aja berkatakan? Deklarasi itu bukan karena kata-kata kamu susun. Kamu belajar berkatanya Roh Kudus, kamu raba hatinya ini. Oh, di situ ada yang punya utang. Oh, di situ ada yang letih. Oh, di situ ada yang punya masalah dengan orang tuanya. Oh, di situ ada yang anaknya putus sekolah, nggak ngambek, nggak mau sekolah dan itu. Kamu baca. Kalau ya kalian yang pelayanan di sekolah, kalian raba. Oh, di sini ada ketakutan. Oh, di sini ada kekecewaan. Oh, di sini ada roh bunuh diri. Kamu perkatakan iman, gitu. Ya kan? Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar daripada ketakutan, persoalan, keadaanmu. Itu sebenarnya mau ngomong, dia mendeteksi. Kamu mendeteksi ada roh bunuh diri, ada ketakutan, ada kecemasan, ada itu semua. Ada roh depresi di situ. Jadi kamu perkatakan deklarasi bahwa dia lebih besar dari setiap ketakutanmu, dari setiap perkataan orang atas hidupmu. Dia jauh lebih mampu untuk melakukan itu semua. Ya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Sama. Kau pembuat mujizat sejati. Ya gitu. Karena mau ngomongin ini semua, di situ di dalam hatinya itu nggak bisa dibawa masuk ruang Maha Kudus. Masih banyak macam-macam kamu harus kenal. Nah, kalau kamu tidak pernah pribadi dengan Tuhan datang dan kemudian kamu sedang ngerti persoalanmu apa, ya kan? Waktu kamu ngerti persoalanmu apa, di hatimu apa, kamu perkatakan deklarasi lewat pujian itu. Jadi nanti ketika kamu nyembah, ya kan? Kamu nyembah, kamu memimpin, ya kan? Itu tuh ya karena kamu memang masuk ke situ. Karena kamu ngerti bedanya ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Kamu ngerti bedanya kapan kamu memuji dan kapan kamu harus berhenti memuji dan sekarang memberikan pengagungan. Gitu loh. Memuji itu membangun tahta buat Tuhan. Berkenanlah datang Tuhan sebagai Raja. Banyak orang bilang, ya sekarang hadirat Tuhan kuat sekali. Selama Golden Time ini berapa hamba Tuhan bahkan bilang sebenarnya dalam hati ada sesuatu ya. Ini dalam tanda kutip yang beliau bilang, ada yang saya iri karena ada sesuatu yang hilang di tempat saya sekalipun orang-orang masih datang karena merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Tapi saya tahu ada satu aspek yang hilang di situ dan itu kamu punya di tempat ini. Makanya waktu itu beliau bilang, nanti saya briefing tim pujian penyembahan kami. Saya akan challenge lagi mereka. Kasih ini lagi. Karena mereka sudah mentok. Sudah sampai di batas ini dan tidak bisa maju lebih lagi. Gitu. Padahal itu, kalau dalam hati saya, masih belum ini. Masih ada yang lebih lagi.
Masih belum. Tapi di tengah yang seperti itu, orang-orang udah merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Hadirat Tuhan yang kental, pekat. Gitu. Apa mungkin sudah terbiasa? Nanti kakak-kakak atau semua yang lain baru mulai merasakan itu ketika pelayanan weekend atau kemudian pelayanan liburan atau apa di tempat yang lain dan kemudian merasakan, oh ternyata beda ya. Di dalam karena kalian sudah ada di dalam hadirat Tuhan yang kuat setiap hari, terus menerus berbulan-bulan. Kamu nggak rasa, tapi begitu keluar ada di tempat lain, loh, kok ada yang beda ya? Tolong jangan menghakimi. Bagianmu adalah bagaimana kamu membawa itu ke situ. Kalau kamu diberi kesempatan, kalau kamu tidak orang yang memimpin, nyanyilah dengan segenap hati, nyembah. Waktu Tuhan bilang kamu sujud, sekalipun orang lain gak sujud. Angkat tangan di situ. Kamu adalah orang yang membawa hadirat Tuhan ke tempat itu. Ya kan? Nggak apa-apa. Kamulah yang mengkamiri seluruh adonan. Gitu loh. Jangan takut dikamiri. Ragi mengkamiri seluruh adonan. Garam dimasukkan ke dalam sup. Tidak perlu 1 toples garam. Pasti garam secukupnya. Tapi begitu cicip, orang tanya, sudah asin belum? Ya kan? Emang ada perongkolannya di situ? Emang ada tulisannya garam? Nggak ada. Tapi begitu, oh nih garamnya udah cukup. Oh garamnya kurang. Dia memberi rasa. Lampunya juga cuma 6 kok. Tapi bisa terang satu ruangan ini. Ya kan? Pelita, garam, ragi. Tidak bicara tentang jumlah yang besar, tapi bicara tentang pengaruh. Gitu. Pengaruhmu seperti apa? Pujian penyembahanmu memberi pengaruh nggak? Mengubah atmosfer nggak? Gitu. Itu loh. Mengubah atmosfer nggak? Mengubah atmosfer harusnya. Gitu. Dan itu namanya area terobosan. Yang dulu orang diajak menyembah, nggak mau nyanyi, nggak mau ngangkat tangan, nggak mau berekspresi. Ini bukan tentang itu ya. Tapi juga dengan pengertian. Nah kemudian setelah itu, dari tempat di mana orang tidak mau diajak menyembah. Kalau kalian mau tahu, penglihatan saya pertama adalah, di SDT Sangkakala adalah, saya lihat 2 orang pakai baju, pakai jaket keren gitu ya, pakai kaos, pakai celana jeans, satu bawa gitar, satu bawa mic. Mereka duduk di kursi yang kayak kursi bar itu loh, yang kayak ada di kursi yang tinggi seperti yang ada dipakai untuk alas minuman pembicara itu. Ya, kursi begitu. Ini ada mimbar di tengah. Saya maju. Satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri saya. Bukan berdiri mau nyembah. Duduk di kursi itu. Kalian tahu kalau penyanyi-penyanyi di kafe, di bar, duduknya di kursi tinggi gitu. Sambil nyanyi, sambil itu. Mereka udah siap nih sini. Satu bawa gitar, satu enggak. Saya ajak nyembah. Nggak ada yang mau. Diam aja. Loh, tadi nyanyi sendiri. Begitu diajak nyembah, nggak mau. Saya langsung, loh ini apa Tuhan? Gitu ya. Masih ingat tuh. Di tempat tidur, baru datang dari RSUD, ngantar satu anak yang sakit, ya kan? Itu. Roh Kudus kasih pengertian begini. Yang selama ini dibangun panggung, bukan mezbah. Orang mau tampil kan, seneng. Tampilannya keren, pakai alat musik, nyanyi sendiri. Begitu diajak nyembah, nggak mau. Panggung, bukan mezbah. Di panggung kamu dapat pujian, kamu dapat perhatian, kamu dapat sorotan. Yang dikenal di panggung adalah namamu, aku. Karena itu banyak orang menjadikan tempat itu, pelayanan itu jadi panggung. Supaya semua tahu bahwa aku bisa nyanyi. Semua orang tahu aku bisa mimpin. Semua orang tahu aku punya karunia. Semua orang tahu bahwa aku ini sebenarnya harusnya dipromosikan. Layak untuk dapat pujian. Tapi di mezbah, nggak ada itu. Kalau itu kamu jadikan mezbah, kamu akan ngerti. Setiap kali kamu naik ke situ, berarti ada sesuatu yang harus dipotong. Kata mezbah itu, akar katanya adalah sabah. Sabah itu adalah korban, sesuatu yang disembelih. Saya suka kata-kata ini. Disembelih itu terlalu halus. Slaughter dalam bahasa Inggris itu dibantai. Kamu tahu, pembantaian. Bukan gini,
Oke, kambing ya, ini ya, nggak ada di ini kan nggak ada. Langsung penggal, maksudnya slaughter. Naik ke situ berarti ada sesuatu yang akan dipotong. Karena hidup kita living sacrifice. Kalau dulu kambing, domba kan, tapi Roma 12 kan tubuhmu persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Berarti ada sesuatu pasti yang mau dipotong sama Tuhan. Berarti bagian kita apa? Merelakan, menyerahkan, mempersembahkan Tuhan. Persilahkan. Jadi di situ aku pasti akan mati, ya kan? Keinginanku pasti akan mati. Pujian mati. Kalau kalian mau tahu sekarang budaya baik sih nggak apa-apa gitu ya. Jangan salah ngerti. Terima kasih ya buat semua yang udah melayani ini semua dan itu. Kalau kamu diberi ucapan terima kasih, oh luar biasa ya pujian penyembahan hari ini dan semuanya. Bilang begini, makasih Pak. Dalam hati kamu langsung bilang, Tuhan, pujian bagimu, kemuliaan bagimu, aku serahkan kembalikan bagimu. Aku hamba tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Aku hamba tidak berguna, ada ayatnya. Baca dulu ayatnya, supaya tahu bahwa ini kunci buat kita. Ayo, Lukas 17 ayat 10, baca bersama, 2, 3, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya kan? Jadi, itu cara menerima pujian. Boleh nggak diterima? Boleh. Terima dulu. Enggak Pak, bukan saya ini ya siapa, tapi dalam hati, lu baru tahu kan, ini belum apa-apa nih, memang gitu. Udah, bilang aja terima kasih Pak, untuk kesempatannya melayani, terima kasih untuk kepercayaan diberikan, doakan saya lebih lagi. Tapi di hati ngomong, Tuhan, aku seneng nih, kamu harus jujur, seneng nih Tuhan, rasanya kayaknya WL terbaik se-Indonesia nih, kalah lah sama aku gitu ya. Siapa sih Sidney Moedi? Gitu. Udah anggur lama itu Tuhan ini. Ada lah kayak gitu. Kamu harus jujur di dalam hatimu ngomong bahwa Tuhan aku seneng dengan pujian ini Tuhan. Tapi aku serahkan kembali kepadamu. Aku kembalikan kepadamu. Aku persembahkan kepadamu. Tapi aku senang Tuhan. Ini. Ya itu jujur, lebih baik begitu daripada pura-pura kan, tapi ternyata di dalam masih senang gitu loh. Tidak apa-apa, gitu. Iya Pak, puji Tuhan, terima kasih untuk apresiasinya, gitu ya. Ini kita ngomong sendiri, aku hamba tidak berguna yang melakukan apa yang kami harus lakukan, gitu. Nah, kembali ke sini. Terobosan itu adalah sesuatu yang sudah diterobos oleh generasi di atasmu, oleh generasi sebelummu. Saya ngomong dengan bahasa lain itu seperti sumur yang sudah digali, ya kan? Orang menggali sumur itu mahal. Kalau kamu mau tahu di SDT Sangkakala itu di dekat apa tuh Kak? Yang kelas darurat yang di bawah itu terakhir dibor di situ. Sebelum itu dibor lagi di atas gedung biru itu yang ada masih mesinnya itu ada besi yang di dekat batu-batu itu. Kalau masuk situ. Belakang lagi sepertinya pernah nggak ya? Atau cuma di situ ya? Terus pokoknya beberapa titik. Dan kalau kamu tahu sekali ngebor itu ratusan juta loh. Dan tidak berhasil dapat air. Gitu. Jadi usaha mencari air itu belum air kehidupan, baru air sumur. Sudah sampai ratusan juta di beberapa titik. Dan yang di antara kelas darurat itu 350 juta. Dan pemborongnya bilang begini dulu. Pokoknya kami akan kerjakan sampai dapat. Ternyata belum sampai dapat, biayanya 350 juta sudah habis operasionalnya, mereka berhenti. Akhirnya dibantu lagi dicari, ketemu yang di dekat pohon beringin itu, tapi itu pun belum mata air yang dalam sekali, yang pasti akan terus membual-bual apapun keadaannya. Itu baru sungai bawah tanah. Yang ketika nanti musim kemarau juga dia airnya akan surut. Gitu. Mahal. Ketemu dengan sumber mata air, mahal. Tapi ada orang-orang yang sudah menerobos, menggali sampai dapat airnya. Gitu ya. Tapi kadangkala itu tertimbun, tertutup. Gitu loh.
Kenapa? Karena tidak ada generasi di bawahnya yang terus menimba air dari sumur itu. Orang-orang muda itu egonya kuat. Jadi kalau dia menggali dari sumur itu, orang akan bilang, kamu kok cara menyembahnya kayak Kak Debbie sih? Ya nggak apa-apa. Papi pernah beberapa kali kok lihat rekaman itu. Kan Nathan nggak ada ya di sini ya? Nathan, Mama Matius, siapa-siapa. Kok ada Debbie? Dia nggak ada di sini. Ternyata karena mereka bergaul dengan Kak Debbie, cara main gitarnya, cara nyembahnya, cara ininya, gitu. Setelah didengar-dengarin lagi, bukan, gitu. Bukan ini. Tapi nggak apa-apa, gitu loh. Nah banyak orang nggak mau begitu. Padahal ada yang digali, memangnya Kak Debbie langsung kayak gitu. Dia harus ditanya. Gitu. 1 semester suruh main gitar terus, 2 pagi, nggak pernah ganti. Pernah. 2 siang juga kayaknya. Pokoknya itu sampai tangannya berdarah, luka, dan itu semua. Terus. Kan itu menerobos. Gitu loh. Terus. Dan kalau dia sudah sampai di situ, kamu tinggal minta diajari, Kak, kok gini? Bukan cuma masalah kuncinya, skillnya, bukan. Hatinya itu gimana? Gitu loh. Yang awal yang Papi terobos itu tadi. Nih cerita. Pak Adi datang dan ngomong begini. Beliau itu bukan orang memberi perintah. Menghimbau. Duduk di depan Papi, makan. Papi masih ingat. Yang satu aku lupa makan apa. Yang kedua makan kepala ikan. Papi. Aku makan kepala ikan. Enak sekali. Terus ngomong gini. Itu kalau saya pergi ke tempat Pak Petrus Agung itu dulu. Hadirat Tuhan kuat sekali loh. Kok di tempat kita baru bajunya yang sama, isinya belum ya. Tempat lain lagi, mereka bilang, waktu saya pergi ke tempatnya Ibu In Cipto, wah, hadirat Tuhan kuat sekali loh. Di sana itu mereka 90% nyembah, 10% tampil. Tempat lain, tampilnya 90%, nyembahnya 10%. Tapi nggak ngasih perintah, mau pergi ke sana ya, belajar ya, tolong tingkatkan pujian penyembahan kita, nggak ada. Cuman ngomong gitu aja. Nah kalau kamu punya hati triwira, orang yang menangkap gumaman raja, cuman ngomong begitu. Kok ngomong begitu ya? Berarti ada apa itu? Kerinduan supaya kita ada hadirat Tuhan yang kuat dari penyembahan itu. Gimana caranya? Lu sudah jelas disebutkan di tempat sini, di tempat sana. Ya datang ke sana dong. Belajar dong. Tanya dong. Ada kesempatan, undang orangnya ke sini. Makanya kalau kamu mau tahu, worship leader dari dulu di Injil Kerajaan, yang dari Mahanaim, datang berkali-kali, ya kan? Di Golden Time, maupun tidak, datang. Dan waktu datang itu, apa yang kami lakukan? Apa yang Papi lakukan? Tanya. Ini Kak Leo sekarang sudah agak tenang, lega. Dia kemarin ngomong gini, senang sekali saya, kayak retreat. Tapi kalau dulu dia datang, dia ngomong gini, wah pulang saya kayak handuk diperas kering. Sarapan ditanya-tanyain, makan siang ditanya-tanya, break snack ditanya-tanya, makan malam apalagi. 3 hari tidak diberi kesempatan untuk bernafas. Gali terus. Ambil terus. Karena dia sudah menggali sumur yang sudah ketemu airnya. Kamu harus tanya, cari. Bukan cuman, ya baik sih. Buka-buka tangan, minta ditumbang, ya boleh. Tapi kalau kamu tidak dapat pengertiannya, tidak dapat pewahyuannya, kamu nggak akan nangkep. Kenapa kok bisa sampai begitu? Ternyata ada kebenaran-kebenaran, gitu loh. Kalau Pak Hasto yang sering sekali diungkapkan kan dari Kejadian 1 itu kan, itu mempersiapkan atmosfer, roh Allah melayang-layang dulu, baru kemudian firman disampaikan. Jadi itu harus atmosfer yang disiapkan untuk itu semua, gitu. Tapi nanti kita belajar, ada bedanya antara pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Gitu. Kamu harus ngerti itu. Ini area terobosan kita. Gitu loh. Ini sesuatu yang Simpson lakukan tadi, di Lehi, di Ramat Lehi, 1000 orang mati dengan rahang keledai. Dia berhasil mengalahkan orang Filistin, dia berhasil membuat terobosan mengalahkan orang Filistin. Nah, sekarang gini. Area yang sudah diterobos oleh generasi di atasmu itu. Kalau tidak kamu pertahankan, kalau tidak kamu warisi, kalau tidak kamu kerjakan, kalau tidak kamu kembangkan,
dia akan ditimbun oleh musuh. Kalau itu sumur, dia akan berusaha supaya sumur itu dikasih batu, dikasih apa. Kamu mengabaikan itu, kemudian kamu mulai yang lain. Itu. Salah satu pewahyuan kita yang kuat adalah ini mesbah, penyembahan ini tempat meletakkan diri. Kalau kamu diberi kepercayaan memimpin, kalau kamu tidak pernah dijadwal memimpin, nggak masalah. Tanya Kak Matius, sampai semester 7 dia nggak pernah WL 2 pagi. Nggak pernah. Mungkin waktu dia sudah nggak kepengen baru dia dijadwal. Nggak pernah. Coba aja masih bertahan nggak. Sampai semester 7 kalau dia masih ingat. Ya. Nggak pernah sekalipun. Padahal dia berdoa terus. Doa keliling, doa malam, doa itu. Tapi nggak pernah. Ya, biar aja. Ya, karena ini mesbah. Kalau betul ini mesbah, lalu di sini disediakan parang, ya kan? Golok. Ada orang mau lari-lari cepat-cepat untuk di sini nggak ada, kalau bisa kamu aja ya kan gitu. Dislaughter, disembelih, bukan dibantai kamu. Tapi kalau itu giliranmu, seperti imam itu dibuang undi dan kemudian dia dapat undian untuk kemudian dia maju ke situ. Zakaria ketemu Tuhan bisu. Imam besar itu salah di situ, mati. Makanya kakinya diikat sama tali supaya kalau dia mati di dalam siapa yang nolongin, nggak boleh masuk, ditarik dari luar. Konsekuensinya mati. Tapi kalau kamu menyenangkan raja, kalau kamu berkenan di hatinya, semua yang raja punya, kamu punya. Amen. Ya. Jadi gimana? Saya mau ngomong ini dulu. Terobosan. Sekarang buka bersama dengan saya. 2 Samuel 23 ayat 11 dan 12. Dua Samuel 23 ayat 11 dan 12. Yuk baca bersama 23. Sesudah dia sama anak Agi, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sama anak Agi ini salah satu dari Triwira. Kalau kamu belum tahu Triwira, nanti baca kisahnya. Mereka adalah 3 orang jenderalnya Daud. Yang ketika Daud cuman ngomong gini, aduh, hujan-hujan gini, kalau minum wedang ronde enak. Set, langsung ambil jas hujan, pinjam kunci motor, pergi beli ronde, dibawa ke sini. Padahal beli rondenya di Semarang. Itu lebih jauh dari itu. Daud bilang, wah panas-panas gini, minum air dari sumur di perigi di Bethlehem itu seger. Itu sedang diduduki orang Filistin. Dan raja enggak bilang gini, tolong dong ambilkan air. Nah, waduh, lagi ngomong sendiri. Kayaknya seger ya sebenarnya. Dia bisa menangkap gumaman raja. Tapi ingat bahwa orang bisa menangkap hati raja itu mulai dari mengikuti apa yang jelas-jelas dulu. Perintah-perintah yang jelas itu dilakukan. Loh, kalau perintah-perintah yang jelas saja kamu tidak lakukan. Perintah dan larangan itu jelas. Ya kan? Itu jelas sekali. Itu aja kamu masih dalam hatimu nawar. Kamu masih kepengennya itu, nggak mau terima itu. Itu masih jauh dari menangkap gumaman raja. Tapi ini level Triwira. Bisa nangkap begitu dan kemudian apa yang dipertahankan oleh sama itu tadi? Ladang jelai, ya kan? Sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan apa? Tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Jadi tentara Israel sudah kabur semua. Kok dia mempertahankan ladang jelai buat apa? Bukan istana loh yang dipertahankan. Bukan benteng loh yang dipertahankan. Bukan bait suci loh. Ladang jelai. Karena ladang jelai itu namanya Lehi. Tahu itu Lehi? Tempat di mana Simson pernah memukul kalah 1000 orang Filistin. Apa yang ada di hatinya sama? Ini area terobosan. Kalau sampai ini dihancurkan musuh, habis semua.
Sekalipun yang lain pergi, aku akan tetap di sini. Aku akan mempertahankan area ini. Kalau yang lain sudah berhenti menyembah, yang lain sudah ikut tren, 20 menit selesai. Semua harus gini. Tolong ya, persiapan harus baik. Dengerin lagu-lagu harus banyak. Skill harus di-upgrade. Latihan harus banyak. Tapi hati yang ngerti hatinya raja, hati yang mau menyenangkan raja, hati yang mau membangun tahta buat Tuhan, hati yang merindukan dia turun dari tahta, itu harus tetap ada. Hati yang tahu kalau ada di sini itu mesbah, itu harus ada. Itu. Banyak orang, saya tidak rasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bukan perasaan merinding, tapi Tuhan hadir. Satu, Tuhan maha hadir kan. Dimanapun dia hadir. Dia maha hadir. Dua, tiga orang berkumpul, dia hadir. Makanya itu perlu. Banyak orang ada yang bilang, wah saya rasa kalau saya bersama-sama saya kurang bertumbuh. Ya tak dengerin aja lah, namanya masih belum ngerti. Nggak bisa. Ya, kamu perlu pribadi, kamu perlu korporat. Karena 2-3 orang berkumpul, dia hadir di tengah-tengah mereka. Nah kalau kamu sendiri di tengah mana? Nggak ada. Kehadiran korporat itu tetap beda. Waktu kamu menyembah bersama itu namanya penyembahan korporat. Bersama-sama. Nah penyembahan korporat nih gambarannya gini. Nggak ada ya, alat musik atau apa misalnya. Nih keyboard terlalu ringan lah. Kamu pernah lihat piano yang besar, grand piano yang besar itu. Ya kan? Itu kalau diturunkan satu sini, sekalipun Dimas menyembah dengan turun cut gitu. Wah, dia akan ketimpa dengan grand piano itu. Tapi kalau minimal 5 orang, ya kan, ada Arga, ada Yehuda, ada Matius, ada Kak Oskar, ada Bema, semuanya. Wah, lu bisa nih. Kamu tahu bobot hadirat Tuhan yang sangat kuat itu, ya kan? Itu terjadi ketika ada namanya corporate worship, penyembahan korporat. Bersama. Bagaimana corporate worship terjadi? Kali ini tidak saya buka ayatnya, tapi nanti saya mau minta Kak Depi saksian dulu setelah ini ya. Bagaimana menerobos ini. No, ini berubah ke sini. Tidak apa-apa. Mereka sehati. Mereka dalam bahasa Inggrisnya unison. Sepakat, sehati, satu suara. Jangan ada yang cuma nonton. Semua harus nyanyi. Semua harus punya pengertian. Makanya diberi pengertian dulu. Kenapa kita ada di sini? Karena kita mau menyembah raja. Karena kita mau meninggikan raja. Karena kita mau menyenangkan hati raja. Karena kita mau membangun tahta buat dia. Nah kalau yang lain datang masih dengan harapan begini, oh kenapa? Masalah aku banyak, mau aku malah suruh begini. Nah itu belum dengan pengertian. Tidak akan bisa. Itu. Dan yang terjadi ketika raja datang hadir. Raja itu kalau dia berbicara, perkataan keluar dari mulut raja itu namanya titah. Dan titah raja itu pasti diikuti, harus diikuti. Tidak bisa tidak. Beda dengan sahabat. Sahabat itu mungkin memberi semangat, memberi nasihat. Gembala mungkin memberi encouragement, ya kan? Memberi penghiburan. Yang bisa terjadi itu perkataan raja, titah, perintah. Gitu. Kirim semua kekayaan hidupnya. Kasih beasiswa. Raja. Kamu menyembah raja. Gitu. Kenal dengan raja nggak? Menyembah. Itu beda dengan hanya sekedar ini. Apa namanya tadi? Saat teduh pribadi menguatkan hati yang galau, meneguhkan iman. Penting nggak? Penting. Jadi kamu kenali dirimu sendiri. Oh aku lagi ini nih, lagi ini. Tuhanku ajaib, kau turun tangan, memulihkanku. Siapa? Aku percaya, Tuhanku dahsyat, memberkatiku. Dalam keadaan pergumulan yang kamu sedang, uang lagi nggak ada, kiriman nggak ada datang, gimana sih Tuhan? Gitu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kamu nyanyinya meninggikan dia atau menguatkan kepercayaanmu. Nggak apa-apa. Tapi kamu mulai ngerti dengan keadaanmu dulu. Kalau nggak, kamu nggak akan bisa masuk ke sini. Kamu nggak akan nyembah-nyembah. Nggak bisa. Gitu. Bisa nggak tarik sini? Bisa kalau mau.
Itu namanya nanti langsung jadi mesbah. Kalau yang ngajarin, kamu dalam keadaan galau, kamu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi kamu memutuskan untuk menaikkan penyembahan pengagungan kepada Tuhan. Langsung itu bisa pindah ke situ. Tapi tidak semua orang bawa ke situ. Nggak apa-apa. Jiwamu diomongin, kasih tahu kebenaran. Ya. Dalam keadaan seperti itu orang mau nggak? Enggak. Tapi jiwamu kasih tahu dulu. Dan seperti itu. Ya. Nah ini, itu aja. Nanti saya lanjutin, Papi lanjut minggu depan. Tapi intinya, kenapa kok dia mempertahankan ladang jelai? Tanah ladang penuh kacang merah. Sorry, bukan ladang jelai. Semua orang sudah pergi. Karena dia tahu, di tempat itu, ya kan, Simpson pernah mengalahkan, membunuh 1.000 orang dengan rahang keledai. Ini area terobosan. Ini area yang pernah diterobos oleh generasi di atasku. Sehingga mereka mau mengatakan, mau mengolok-olok, memang dulu pendahulumu situ, tapi sekarang kamu nggak bisa. Ada gereja-gereja yang dulu punya pujian penyembahan dan yang kuat. Dan sekarang seperti hilang. Nggak rasakan apa-apa, tidak ngerti bagaimana menyembah Tuhan. Kalah oleh tren. Sumurnya itu penuh dengan batu, penuh dengan rumput-rumput, penuh dengan sampah. Penuh dengan banyak hal seperti itu. Harus digali kembali. Karena menggali sumur yang sudah pernah digali tapi tertutup itu jauh lebih mudah, jauh lebih murah. Dan pasti ada airnya. Tapi orang-orang muda dengar ini. Penghambatnya cuma satu. Ego. Karena yang akan dikenal bukan namamu. Ya kan? Mungkin orang akan bilang, oh ini dulu kamu dimuridkan Kak Depi. Kok tak lihat cara menyembahmu kok mirip-mirip sama-sama sama dia. Udah. Wah aku cari styleku sendiri. Kalau memang nanti pada saatnya Tuhan bilang, ini saya terakhir. Orang itu seperti ditanam, dicangkokkan di satu gini pohon, ya kan? Ada akarnya. Tapi kalau pohon ini ada yang namanya grafting. Ini pohon jeruk berbuah manis, teruji dengan itu semua, ya kan? Akarnya kuat, tidak mudah kena hama. Nanti ada pohon jeruk yang masih kecil di sini. Diambil satu rantingnya, dipotong, ditempelin di sini. Nanti ketika berbuah, dia akan punya kualitas akar, daya tahan sesuatu yang dimiliki oleh pohon tempat dia ditempelkan. Sampai nanti dia udah muncul, udah tumbuh, udah kuat. Kalau Tuhan mau dia jadi pohon sendiri, tempat orang lain bisa menempel, ya. Tapi jangan memutuskan diri, memisahkan diri sendiri, gitu loh. Gitu. Oke, Kak Depi, mungkin area ini Kak, gimana worship itu ya, khususnya itu terobosan itu, dan kemudian ceritalah apa aja yang kamu tangkap dan gimana, jelasin lebih detail dan kemudian kamu bergerak lebih lanjut dari situ. Coba ngomong dulu. Supaya kamu tahu bahwasannya aku bukan yang terbaik dari antara saudara-saudaraku. Kita ada berapa orang ya? 10 ya. Kami ada bersepuluh dan masing-masing punya kekuatannya dan punya pengurapannya. Namun sewaktu aku dipercayakan untuk itu, bagaimana selama 1 semester untuk bermain gitar, nyembah. Satu kali ada teman bilang, Dep, saya pikir kamu gak perlu main sampai begitu kuat. Gitu. Kamu main slow aja. Dari situ saya coba untuk mengikuti ritme mereka. Tapi saya bersyukur Roh Kudus yang menaruh itu di dalam hati dan mengusik untuk tidak seperti itu caranya. Gitu. Walaupun belum sepeka yang sekarang, namun dalam anugerah Tuhan itu berjalan terus dilatih. Bagaimana sebenarnya kamu memberi diri untuk rela dibentuk, untuk rela dididik, sampai di titik itu. Yang aku temukan adalah bahwasannya waktu Papi menjadi Bapak asrama, aku belum menemukan kedalaman. Tapi waktu beliau sudah jadi pemimpin bagiku, baru aku mulai masuk kedalaman. Kenapa?
kamu bisa menerima beliau sebagai bapak asrama dan ibu asrama. Ya toh, sama mami. Waktu kamu diajak makan, hangout bareng, nonton film bareng, kamu suka. Tapi waktu didikan mulai datang dalam hidupmu, kalau beliau datang sebagai pemimpin dalam hidupmu, siapkah hati dan mentalmu? Itu. Jadi waktu beliau hanya, bagi saya, beliau masih jadi bapak ibu asrama, belum ada kedalaman di dalam hidup saya. Tapi waktu mereka saya terima sebagai pemimpin, baru mereka masuk ke level selanjutnya. Ini didikan, ini arahan. Karena beliau lebih tinggi daripada saya. Karena beliau gembala dan saya domba. Beliau lebih ngerti mana yang terbaik. Apa kira-kira yang aku lakukan? Apakah tidak ada pemberontakan? Pemberontakan, hati yang berontak itu dididik dari situ. Roh Kudus yang mengajarkan tiap hari waktu kamu terkonek dengan dia. Aku selalu bilang begini. Dari antara seluruh saudaraku, bahkan kamu, aku yang paling berdosa dan kurang ajar. Bukan tanpa sebab aku lakukan itu. Atau aku katakan itu. Karena aku tahu apa yang paling jahat di dalam hidupku. Tapi beliau mendidik sampai seperti itu. Beliau ngomong dari yang baik sampai yang tegas. Apakah tidak pernah ada di hati ini? Membayangkan Mesir yang di sana. Di sana sepertinya aku diterima dan dihormati. Di sini pujian tidak pernah keluar dari mulut mereka. Kamu milih yang mana? Tapi sekali lagi, Roh Kudus ingatkan di dalam bahwa kamu diutus di tempat ini. Itu akhirnya dari situ waktu kamu sudah menerima mereka, orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidupmu sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk mengarahkan anak panah itu, kamu akan mulai ngerti apa kedalaman. Kamu akan mulai ngerti hati Tuhan di dalam hati pemimpinmu. Waktu kamu rela dan taat untuk dibentuk, dididik. Sampai satu kali beliau bilang, ya menyembah, ngajarin penyembahan, hadirkan kaleo supaya kita dengar. Tolong dengerin khotbah ini, dengerin penyembahan ini, dengerin ini, dengerin ini, dengerin ini. Kita dengerin sambil tanya, Roh Kudus, ini pengurapannya seperti apa? Caranya gimana? Tak kasih tahu kamu. Papi pernah ngajarin. Kalau kamu dengerin penyembahan yang begitu, mau nerobos di area itu. Kalau Mahanam itu sebagai imam, papi ngajarin. Dengerin itu aja. Sampai kamu dapat hati Tuhan lewat mereka itu seperti apa. Kamu boleh dengar banyak musik. Persoalannya, kamu penikmat musik. Bukan mencari tahu apa hati Tuhan lewat mereka. Kalau kamu mau cari tahu, kamu harus dengar itu terus sampai kau bosan dengerin terus. Sampai kamu ngigo itu yang keluar. Kenapa? Itu salah satu cara di mana kamu pengen ngerti Tuhan ini bagaimana sih? Penyembahan ini seperti apa sih? Sampai satu kali papi bilang kita shifting jadi imam. Kamu pikir nggak pressure untuk tekanan? Kenapa? Sedikit gaya Yesua Abraham dibentak. Coba bayangin. Sampai hari ini tidak pernah keluar itu. Kecuali yang papi kemarin. Terserah kamu mau keluarkan spirit Yesua Abraham silahkan. Ya. Kalau Matius kamu suruh begitu mungkin. Ya oke lah. Ya, saya pikir kenapa dia tidak dibawa untuk mimpin doa pagi 7 semester. Ya karena gaya itu. Nggak cocok masuk di situ. Karena dia nggak akan tersinggung. Tapi saya dibegitukan 3 bulan nggak bisa nyembah. Di kamar, di Pancasila, nggak bisa. Sampai tekanan. Sampai saya ngerti dapat satu ayat. Itu yang papi bilang tadi. Apa? Temukan. Firmannya apa, pewahyuan rohnya apa. Jadi imam itu apa. Sampai aku temukan. Dia bicara di Pancasila. Hakim-hakim 6. Soal Gideon menghancurkan tiang berhala di tengah kota. Baru dapat. Baru berseru. Setiap kali worship di Pancasila itu dideklarasikan. Aku menghancurkan setiap tiang berhala, mesbah para Baal di tengah kota ini. Karena dia yang taruh. Tapi
Seperti apa yang papi sampaikan tentang Triwira. Kamu pikir gimana cara aku menjawab itu? Nih, tak ajarin. Papi ngajak aku pergi ke salah satu retreat. Pak Prapto yang kamu sudah dilayani, sekolah supranatural, nyembah. Saya mengerti, kadang beliau dapat obrolan dari hamba Tuhan. Itu anaknya siapa gini-gini. Beliau belum mau ngomong dengan saya. Mungkin kalau beliau ngomong saat itu, wah dipuji kan, luar biasa. Akhirnya sombongnya kambuh. Begitu. Tapi tidak, mereka tahan sangat lama sampai dihitung kamu siap mendengarkan ini. Akhirnya beliau bilang, iya, nerobos ada yang baru 3 lagu ya Pi, kalau nggak salah waktu itu. 17 tahun orang ini dilepaskan, gitu kan. Dari situ aku melihat, tapi satu pernyataan beliau, Papi bilang apa? Apakah kamu cukup sampai di situ? Terus apa yang kulakukan? Apakah aku stres mikirin itu? Enggak. Aku fokus kepada Roh Kudus untuk bangun diri ini. Bangun. Sambil kamu berdoa. Caranya gimana sampai di situ Roh Kudus? Terus berjalan. Sampai akhirnya nyembah. Didi Emerick, Pak Prapto, SS. Papi cuma bilang, kamu cukup sampai di situ. 3 lagu nyembah, orang dilepaskan. Kenapa enggak waktu kamu nyembah, orang sembuh? Gimana caranya? Ya nggak tahu caranya. Tapi waktu itu kita berdoa. Kita sembah Tuhan. Mimpin. Sampai aku tahu. Mami di sesi 1 bajak itu semua. Sampai akhirnya di sesi 2 sudah banyak yang terjadi. Naikkan. Akhirnya aku masih ingat itu yang jari tengahnya itu di perban itu. Katanya nggak bisa bengkok ke apa. Bisa lurus. Sembuh, banyak yang sembuh, dilepaskan sendiri ngalamin Tuhan. Setelah itu beliau ngomong, apakah cukup sampai di situ? Gimana? Kalau kamu naik ke depan loh, seperti yang Pak Kris, Manu sama bilang. Sampai kamu naik, kamu nyembah, hamba Tuhan gak berani naik. Gak jadi khotbah dia. Tapi sekali lagi itu bukan tentang yang ini. Kamu salah. Kalau kamu lihat bahwa manusianya. Berdoa, bangun diri lagi. Kedalaman lagi sembah Tuhan. Terus sembah Tuhan. Dididik, dibentuk, rela. Dihajar tiap hari. Tidak diperdulikan jiwamu. Di mana di saat kamu menginginkan untuk didengarkan, tidak ada. Kecuali kamu datang sendiri dengan Roh Kudus. Dibentuk sendiri. Tak bilang sama kamu. Sampai di titik ini aku bisa mempersalahkan siapapun. Tapi sekali lagi, omongan itu tidak pernah keluar. Kalaupun keluar sampai aku harus bilang, bukan mereka yang salah Tuhan. Tapi hatiku yang salah. Dididik sampai begitu, sakit dan keras sekali. Untuk aku, dididik Roh Kudus sampai begitu. Perjuangan yang sangat-sangat gak enak di sini. Di saat kamu mencari untuk didengar, tapi tidak ada. Karena Roh Kudus cuma mau apa? Seperti yang kusampaikan kemarin waktu pemuridan. Berpasangan dengan dia saja. Cukup dengan dia. Papi ngomong lagi. Gimana? Sampai hamba Tuhan itu gak berani maju lah. Maksudnya istilah bercandanya begitu. Nyembah. Waktu itu sesinya Pak Hengki. Golden Time 2023. Sesi 2. Nyembah Tuhan, hadirat Tuhan begitu kuat. Papi dan kakak-kakak udah maju di depan. Sebenarnya mau minta impartasi. Tapi beliau lihat, enggak. Beliau copot sepatu. Arah ke mimbar. Nyembah Tuhan, Tuhan kami sembah. Sesi 2 enggak ada khotbah. Apakah itu pencapaian? Bukan. Beliau ngomong lagi. Jangan gitu. Sampai kamu cuma jereng gitar gitu aja. Hadirat Tuhan turun. Gimana? Terus kamu pikirkan apa? Gimana caranya? Kamu pikirkan kah? Pressure? Enggak. Fokus aja ke diri sendiri. Fokus ke Tuhan. Fokus membangun hidupmu ini. Dari didikan-didikan mereka sebagai pemimpin. Bukan Bapak Ibu asrama.
Kalau kamu menerima mereka hanya sebagai bapak ibu asrama, aku yakinkan dirimu tidak akan ada pertumbuhan yang lebih dalam hidupmu. Kenapa? Dulu aku baru bisa manggil mami itu 2023. Sepanjang aku kenal mereka ibu. Kenapa? Ya nggak bisa. Sampai aku bilang sama mami, tolong jangan bilang sama bapak kalau aku belum bisa panggil papi. Itu aku masih ingat doa siang aku panggil. Dari situ belajar. Sampai akhirnya aku bisa. Kenapa? Karena papi masih setara sama Pak Ade. Bagiku masih segitu. Sampai aku ngerti bahwa dia bapak rohaniku. Sampai aku ngerti bahwa dia pemimpin. Dia gembala. Beliau ngomong lagi. Ngecering aja. Gimana? Loh, hal yang mustahilkah kalau Roh Kudus menjamah begitu? Enggak. Sampai pada akhirnya Pak Hengki KKR. Tahu enggak? Kalau yang beliau bilang, kamu dengar khotbah, beliau bilang apa? Ada anak bangun mesbah, nyembah di alun-alun bla bla bla. Tahu enggak? Sebenarnya bagiku bukan itu yang paling utama, walaupun itu kekuatan lah yang beliau bilang rambut tidak boleh dipotong. Tapi tahu enggak, aku di kereta api sama papi mami waktu baru pulang dari Jakarta, beliau ngomong, hari Senin, Selasa, Rabu itu KKR tengah semester. Pak Hengki, kamu Senin, Selasa Kak Glo, 3 Yos. Aku dengar itu, stres di sini. Udah gak mampu di sini. Ini mau buat apa lagi nih Tuhan? Udah gak ada kekuatan. Hari Senin kami latihan jam 2 siang. Latihan jam 2 siang. Bilang sama pemusik semua, datang. Main keyboard aja. Aku udah gak mampu. Nyanyi lah. Kemurahanmu. Cuma nangis. Latihan nanti belakangan. Karena di sini udah gak mampu. Tuhan, aku udah gak bisa. Kekuatan dan tenagaku habis. Tapi aku merindukan Engkau. Tolongi Tuhan. Tolongi. Nyembah kami sama-sama. Nangis. Habis itu latihan. Latihan. Ya latihannya begitu. Lagunya latihan apa? Mulainya nanti apa? Makanya selalu aku bilang sama teman-teman musik, minta maaf ya. Kamu kan terbiasa dengan semua yang sudah dipersiapkan. Maafkan aku yang masih kurang pro di situ. Sekali lagi. Waktu mulai aku bilang sama mereka, kalau kamu sudah selesai makan, tolong naik ke mimbar. Aku pakai gitar di sana, hadap ke depan. Bukan hadap ke jemaat. Nyembah. Nggak tahu kalau pembicara sudah datang sampai itu. Sering kemegahan raja. Masih ingat aku lagunya. Besar Allahku. Baru beliau cerita di situ. Baru cerita sama papi. Dengan apa yang sekarang kamu dengar. Tapi yang utama yang aku lihat. Bahwasannya itu sudah penyerahan, aku udah gak ngerti bagaimana. Dan Tuhanlah yang menjawab itu dengan kehadirannya. Kalau dibilang apakah yang kulakukan dengan bangun mesbah semua sempurna? Tidak sempurna. Aku ditolong tiap hari. Itu anugerah. Setelah itu apa? Cuman jering. Udah terjadi itu. Terus apa? Papi, nyetem aja kau hadirat Tuhan turun. Gimana caranya nyetem aja begini? Tapi itu tingkatan yang diajarkan. Sekarang kalau kamu terima cuman beliau sebagai bapak ibu asramamu. Sorry, tidak akan ada kedalaman dalam hidupmu. Enggak. Kamu harus terima didikan. Terima mereka sebagai pemimpin, kamu akan lihat. Nih ya, waktu kakak-kakak mentormu di konseling sama Mami Moy, tahu beliau bilang apa? Kami sama Kak Oce cuman ketawa. Iman mujizat, ya Kak? Iman mujizat. Sampai di kata nubuat ini, beliau bilang begini. Ini karena kalian sering bergaul sama Pak Roni Bu Meli. Mereka ini hidup di sini. Makanya kamu pun terimpartasi di situ. Karena sebenarnya kamu gak begini. Kamu ngerti. Waktu kamu hidup di bawah kepemimpinan yang benar. Di bawah tangan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang Tuhan taruh di sekelilingmu. Yang Tuhan taruh di dekatmu.
di hidup mereka yang mereka terima dari Tuhan akan terimpartasi dalam hidupmu. Kamu bisa bilang amin, tapi mendekat saja tidak. Kasih tahu sama kamu, deh. Kasih tahu sama kamu. Bukan salah mereka tidak mendekat ke kalian. Kamu yang tidak berani mendekat. Kamu pikir ada anak emas. Tidak ada. Tidak ada anak emas, perak, perunggu, permata. Tidak ada. Sama semua. Karena kamu tidak bisa dan tidak mengerti posisi kamu di dalam hati mereka seperti apa. Kalau begitu harusnya mami cuma sebutin yang pendoa-pendoa aja lah setiap jam 3 pagi. Ngapain sebutin namamu satu-satu? Itu. Kadang aku protes. Maksudnya kesal, marah. Ini anak sudah didoakan tiap pagi kok kurang ajar sih. Pengen ngomong sama mami, baru tak sampaikan sekarang. Kalau bisa gak usah didoakan itu. Biar. Supaya kita lihat hidupnya jadi apa. Kalau aku yang jadi bapak asrama. Bersyukurnya tidak. Amin, amin. Enak aja. Bersyukurnya aku tidak jadi itu. Kenapa? Kalau aku jadi itu sepi STT-mu itu. Percaya kau. Mami. Apa posisinya? Puket 3. Ini. Yang kasih-kasih apa? SP. Kau deh ketahuan sama aku. Selesai kau. Enggak main-main. Percaya kau. Kakakmu kau tanya kakakmu yang golden. Oh enggak ada ya, nilainya pasti enggak dikasih tahu. So yang golden time nilainya aja kalau sama aku mentor. Kau cek aja ke sana. Kalau kau nggak temukan dia itu D. Kenapa? Ini anak nggak bisa diatur nah. Karena nggak ada belas kasihan di sini. Tapi sekali lagi, mami ngomong jelas waktu negur ngomong begini. Kamu harus tahu dari mana kau diambil. Itu jelas di hati. Iya, tahu. Sekarang aku mau muridin anak STT. Tapi tidak tidur sama mereka. Gak mau aku. Berantam dengan beliau. Oh jangan kau pikir Golden Time 2023. Tidur di STT, siang pulang ke Salatiga. Malam nanti baru bayu. Kenapa? Gak mau di STT. Banyak setan. Setiap kali lihat wajah-wajah ini. Kalau mami bilang anak kesayangan Tuhan. Di hatiku tidak. Ini setan. Nggak bisa. Makanya aku bilang sama Mude. Tapi sampai di situ beliau nggak pernah. Kalau bahasa Kak Leo. Tidak berhenti menciumi diriku. Lewat doa. Aku belum pernah lihat mereka menyerah. Aku belum pernah lihat mereka benar-benar sudah. Kita nggak usah ngarahin lagi. Belum pernah lihat yang seperti itu. Tapi kalau kamu punya orang yang benar, yang Tuhan taruh di hidupmu, kamu akan ngerti arti kedalaman. Dan mereka akan membimbing kamu, mengarahkan kamu. Di mana titik-titik yang harus kamu terobos. Mereka akan ngarahin. Kenapa? Karena mereka lah yang berdoa bagi kamu dan berdiri bagi kamu. Jadi waktu Tuhan wahyukan sesuatu, mereka ngerti, oh anak ini kesini nanti jalannya. Waktu kamu mendekat, mereka akan mulai ngajarin kamu menerobos di bagian itu. Asal kamu mau taat dan rela. Kalau belum rela ya sama aja. Tidak akan ada terobosan dalam hidupmu. Dan tidak hanya itu, mereka tidak hanya menjadikanmu anak. Tapi mereka melahirkan kamu, mendidik kamu jadi pembunuh raksasa. Di mana kamu harus dewasa nantinya. Dewasa dan tidak bersandar pada kekuatan mereka lagi. Ingat kata Kak, oh kamu belum pernah. Saya makan banyak khotbahnya beliau. Kalian ngomong sederhana sekali. Kalau kamu punya iman dan hanya cukup untuk dirimu sendiri, sekecil itulah imanmu. Kamu gak bisa gendong yang lain. Beliau sebagai pemimpinku mengajarkan aku bukan hanya hidup beriman untuk diri sendiri. Tapi untuk kota ini. Itu yang diajari. Kalau selama ini kamu masih disayang. Masih bilang, gak apa-apa sayangku. Percayalah masih setingkat itu kamu deh. Tapi kalau sudah mulai kau ditengking dari hadapannya. Baru.
Supaya anak-anak ini tahu ini. Supaya kau ngerti. Jangan kau pikir aja. Ngomong lembut samamu. Aku ngerti, Mami. Karena aku hidup lama. Ngomong. Ngertilah kapan beliau sukacita begini. Kata apa? Ngomong pelan, muka tidak benar. Kau harus. Aku alami. Tapi sampai di situ mereka mendidik. Dan tidak menyerah. Untuk yang seperti ini. Makanya aku bisa bilang. Yang jadi keledai liar paling liar di antara saudaraku cuman aku. Tapi mereka sekali lagi mengarahkan. Waktu kamu menerima mereka sebagai pemimpinmu. Bukan hanya Bapak Ibu asramamu. Baru kamu akan temukan kedalaman. Akan ngajarin ini loh. Bagian yang harus kamu terobos. Kenapa disuruh kakak-kakakmu untuk cerita? Kenapa bukan mereka? Karena kakak-kakakmu bukti dari apa yang sudah mereka ajarkan. Itu terobosan tuh. Siapa yang nerobos di keuangan. Hati Bapa. Siapa yang nerobos di penyembahan. Kalau cuma aku aja. Ya apa guna Matius? Apa guna? Apa guna? Kak Yosua, apa guna? Ya, tapi kamu bisa tanya hidup mereka bagaimana. Di situ kamu akan temukan seberapa jauh mereka sudah nerobos bagian itu. Percaya atau tidak, waktu kamu rela dan memberi diri untuk lakukan. Tuhan akan pakai mereka sebagai perpanjangan tangan untuk menempamu tiap hari. Pukul tiap hari. Sampai dari besi kotak yang tebal, tumpul itu. Sampai tajam dan panjang itu. Baru kamu ngerti nanti setelah kamu keluar. Karena aku ngalamin bagaimana keluar tidak tahu harus buat apa. Karena ada beliau yang ngajarin, tanya Roh Kudus. Dia lebih tahu. Satu terakhir beliau bilang. Kami sebagai benih yang mati ditanam di tempat itu. Dan tahu apa yang kulakukan. Dan aku mau jadi benih yang mati untuk Salatiga. Apakah sudah paling berhasil? Tidak. Mereka masih marah, masih ngajarin, masih gini-gini. Masih. Tapi aku melahirkan anak-anak yang luar biasa. Yang sekarang anak-anak mereka jauh lebih banyak daripada punya aku. Itu asal kamu mau mati aja. Ngikutin jejak kematiannya mereka. Oh. Tapi mereka akan ngajarin bagian-bagian itu. Kalau mau. Ini bukan promosi. Sorry. Bukan promosi. Ini hidup. Ya, bukan promosi. Kamu yang memilih. Ikut atau tidak. Rela atau tidak. Sampai seperti itu Tuhan bawa aku untuk nerobos pujian dan penyembahan. Bahkan masih marah-marah sama. Ya itulah. Adik-adik masih marah. Masih gini, masih ngomong gini. Tapi selalu cek diri apakah. Karena bukan yang paling benar, bukan. Tapi selalu cek diri, tiap hari cek diri. Itu. Supaya, oh iya, satu terakhir kalau boleh nih. Satu terakhir. Mami mau ngomong. Di hari Rabu, ngomong sederhana sekali. Saya ke tempat ini, lihat hadirat Tuhan di tempat ini. Sangat pekat, sangat kuat. Aku di belakang merenung. Tuhan sebenarnya bagiku. Bukan karena manusianya terutama. Tapi karena tempat ini sudah diubah sekian tahun ini jadi mezbah. Ada orang yang mau datang mengubahnya jadi panggung. Tidak bisa. Karena tempat ini sudah jadi mezbah. Tempat itu jadi mezbah. Makanya waktu hadirat Tuhan turun. Karena ada mezbah, bukan panggung. Dan tahu nggak? Kalaupun kakak-kakakmu ada yang naik. Yang bukan berdoa, yang bukan tanya Roh Kudus. Hadirat Tuhan turun kuat. Bukan karena mereka. Tapi karena perkenanan Tuhan atas tempat itu. Itu tempat berubah jadi mezbah. Setiap kamar berubah jadi mezbah. Setiap aula itu yang di atas itu berubah jadi mezbah. Kamu nggak tahu kalau kamu ke taman doa di sana. Dulu banyak setan, sekarang itu jadi mezbah. Supaya kamu tahu. Di situ kamu berdoa di setiap titik di STT. Kamu pasti rasakan Tuhan. Karena kamu nggak tahu waktu beliau ngomong itu. Supaya kamu ngerti. Aku di belakang merenung dan bilang, Tuhan. Ini sebenarnya bukan karena orangnya. Tapi Tuhan berkenan atas tempat ini.
Dan sudah diubah jadi mezbah. Kamu mau coba-coba. Sana buat panggung. Ditengking kau deh. Satu kali. Disembeli, dibantai. Dengar baik. Supaya kamu ngerti. Itu area yang harus kamu bilang. Ini juga punyaku. Supaya kamu tahu. Jangan bilang. Aduh kayaknya gak cocok deh dengan gayaku. Ya gayamu. Kalau bahasanya Ibu Ruth. Yang sering mami kutip itu yang diingatkan lagi. Kamu ngejar kekinian. Aku kekekalan. Mana yang kau pilih? Tinggal kau tentukan mulai dari sekarang. Sudah ditunjukkan kepada kamu. Inilah bagaimana Tuhan bergerak. Ini yang dirubahkan. Kamu gak hidup di zaman kami. Kami tahu bagaimana perubahannya sampai hari ini. Itu. Makanya jangan merasa senang dulu. Oh sudah menikmati ini, sudah begini. Enggak deh. Bagaimana kamu bilang, aku juga mau itu kak. Aku mau itu kak. Ajarin aku mau. Karena nanti yang menentukan waktu kau keluar, baru kau ngerti nanti di sana. Baru kau ngerti. Sampai satu kata, waktu kemarin ikut papi pelayanan. Satu anak waktu ku tanya, ya apa yang kau alami ngelihat gereja masa kini? Wah, terakhir anak ini ngomong begini. Aku masuk, ku cari Roh Kudus di mana? Supaya kau ngerti deh, itu bicara keras di hatiku. Orang-orang yang terbiasa dekat dengan sumber, waktu jauh dari sumber, dia akan mencari di mana kehidupan. Kenapa nggak ada kehidupan? Supaya kamu tahu. Itu kata, aku akan renungkan nanti. Membekas sekali. Aku cari Roh Kudus gak aku temukan. Wah, benar deh. Benar itu. Karena waktu dia cari kehidupan, yang di dalam ini cari kehidupan. Cari roh Tuhan. Kalau dia tidak temukan, pasti ada kegelisahan. Pasti. Tapi kalau sampai kamu di kamarmu gak pernah gelisah, jangan-jangan gak ada roh Tuhan di kamarmu itu. Dengar baik ya. Ini kalau kuteruskan makin panjang. Jangan. Cukup. Ya seperti itu ya Dik. Jadi kamu yang punya sendiri. Kamu yang merindukan. Kamu yang menginginkan. Amin. Tuhan memberkati. Satu ayat terus nanti KOC akan sharing ya. Nanti minggu-minggu depan masih ada kakak-kakak. Karena ini yang Tuhan kasih di hati. Dari minggu lalu atau apa Tuhan ngomong tentang Paulus ngomong gini ayatnya. Enggak, ini nanti enggak dibaca. Aku ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Ya, selama kamu di STTS, di tempat ini, kamu diletakkan dasar dalam hidupmu. Yang nanti kamu bisa terus dibangun, dikasih apa, pengurapan macam sesuai dengan areanya. Waktu sekian tahun yang lalu kami mulai menyembah. Kalau kamu mau tahu, kakak-kakak ini menerobos, motong. Kalau kamu lihat hutan, kalau kalian yang dari Kalimantan pernah berladang, membuka hutan, ya kan, ditebangi dulu kan. Semua yang liar, semua yang itu semua sampai siap untuk ditanami. Nah, setelah siap ditanami, kamu lebih enak nggak? Lebih enak dong. Karena kakak kamu sudah memotong, membersihkan hutan itu untuk jadi ladang. Jadi kamu gimana sekarang? Kamu ya harus tanamin. Kamu harus olah. Kamu harus rawat. Kamu harus kelola apa yang sudah dibuka itu. Kalau kamu biarkan nggak kamu tanamin, berubah jadi hutan lagi nggak? Jadi hutan lagi. Itu yang namanya area terobosan. Nanti ada yang lain. Ada keuangan, ada apa gitu ya. Papi akan cerita apa yang kita terobos gitu. Tapi buka bersama dengan saya 1 Korintus 4 ayat 15. Karena kalau orang tidak punya pengertian, dia pikir dia akan sekolah di STT manapun sama. Gereja dimanapun sama. Pelayanan dimanapun sama. Tidak. Tuhan itu menetapkan jalur-jalur dalam hidupmu. Itu loh. 1 Korintus 4 ayat 15. Ya. Yuk, baca bersama 2-3. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, banyak orang tidak tahu ini. Tidak tahu bahwa di dalam Tuhan ada yang ditetapkan Tuhan jadi bapa. Sekalipun yang ngajarin kamu, dosenmu banyak, kamu dengar khotbah dari mana-mana dari itu. Tapi banyak orang tidak tumbuh, tidak ngerti jalurnya, tidak melangkah di situ karena dia tidak punya bapak dan ibu. Maksudnya orang tua rohani. Gitu loh. Paulus ngerti nih. Oke, ini saya baca terjemahan lain ya. For although you could have countless babysitters in Christ. Meskipun kamu punya banyak babysitters, perawat seperti merawat bayi di dalam Kristus, telling you what you are doing wrong. You don't have many fathers who correct you in love.
Oh, bagus banget ya, Passion Translation. Kamu yang merawat kamu, yang ngomong kamu, kamu dicintai, kamu dikasihi, kamu di itu yang kayak Kak Debbie bilang tadi, yang menunjukkan kasih dan perhatian kepada kamu, tapi kamu tidak punya banyak bapa yang mengkoreksi kamu di dalam kasih, yang menegur kamu, yang mendidik kamu. Kalau tadi Kak Debbie bilang itu ya belum waktunya aja. Gitu. Ya kan? Karena kamu diukur gitu. Kalau kamu begitu, aduh, manifestasi lagi nanti ini masih luka, ya kan gitu. Ada waktunya gitu. Kamu dididik dan dididik itu seringkali dididik itu bisa nggak sampai diukur sampai ke titik. Ini diomongin obat itu kamu tahu ya. Kenapa kok ada obat itu kalau kamu makan vitamin itu manis nih. Karena itu dibungkus. Karena dalamnya sebenarnya pahit. Supaya kalau orang sampai belum ketelan, dia nggak dimuntahkan. Dia masih mau dimakan, ya kan? Namanya apa? Dibalut tablet salut gula. Nah, gitu loh, itu namanya, ya kan? Itu ya, Dimas ya, kamu belajar itu kan? Farmasi kan? Tablet salut gula kan? Itu kan tujuannya karena dalamnya pahit, belum ketelan, masih manis, jadi nggak dimuntahin. Sesuatu yang bentuknya teguran, tapi masih diberikan ada manisnya sedikit, supaya ketika kamu itu nggak langsung kamu buang. Tapi orang-orang dewasa ngerti, ini pahit, tapi ini untuk kesembuhanku, ini untuk kesehatanku, ini untuk daya tahanku, harus aku telan, nggak aku muntahin. Nah, kamu sudah diajari selama Golden Time, selama yang lain namanya hati Bapa. Bapa mengasihi kamu, Bapa mencintai kamu, kamu diterima, kamu dikasih. Tapi untuk bisa merespon namanya hati Bapa, orang itu butuh punya namanya hati anak. Kamu harus, gini, Tuhan bilang ya, Tuhan bilang loh, lewat hamba-hamba Tuhan yang berbeda di tahun 2019 itu, terus, aku menetapkan kamu. Kata menetapkan itu kalau kamu tahu hal rohani, itu udah, Tuhan itu memanggil, Tuhan itu memilih, nanti baru Tuhan menetapkan. Jadi kalau sudah ditetapkan itu, kehendak Tuhan yang sempurna. Panggilan Tuhan dalam hidupmu, aku panggil kamu, sampai Tuhan bilang, aku tetapkan kamu. Itu kalau kamu geser, pindah, ya turun levelnya, itu ya. Ya itu aja yang ditetapkan Tuhan, itu. Nah, sekarang masalahnya, waktu ada bapak, waktu ada orang tua, seperti Kak Debbie bilang tadi, kamu punya hati anak nggak? Kalau kamu nggak punya hati anak, kamu nggak bisa terima itu sebagai orang tua. Nggak bisa. Dan kenapa kok penting punya hati anak? Karena yang bisa mewarisi itu anak. Ponakan tidak mewarisi, tetangga tidak mewarisi, murid tidak mewarisi. Yang bisa mewarisi anak. Warisan diberikan kepada anak, warisan turun kepada anak. Gitu. Memang nanti anak bertumbuh, anak dengan kehambaan, dengan itu semua, itu ya. Tapi hatinya harus anak. Kalau tidak anak, dia tidak bisa dapat warisan, gitu loh. Saya suka sekali, saya cerita sedikit, karena ini bahasanya, dengerin kemarin dengan Mami Pak Petrus Agung. Saya sudah dengar beliau bertahun-tahun, ya kan. Tapi kemarin saya dengar sesuatu yang, waktu dulu saya dengar, di Inggris saya belum dengar itu langsung. Beliau ngomong gini, saya ini lahir dari pohon namanya keluarga Sangkakala. Dari pohon yang namanya Pak Adi Sutanto. Memang Pak Adi Sutanto bukan orang yang minta laporan, tanya-tanya perkembanganmu gimana. Tapi saya menghubungi beliau. Saya laporkan, saya ceritakan, saya bersaksi apa yang kami alami. Sampai hari ini, sekian belas tahun, sekian puluh tahun setelah saya dimuridkan beliau waktu masih SMA, waktu masih kuliah. Sekarang beliau tidak tanya-tanya, tidak pernah itu. Tapi saya tetap. Dan saya meskipun sekarang sudah jadi pohon sendiri, saya tidak memutuskan akar saya dengan beliau. Statement itu aku baru dengar langsung, meskipun aku tahu hatinya seperti itu. Tapi ternyata, dulu aku bertanya-tanya, kenapa orang ini sudah jauh lebih besar daripada bapak rohaninya. Ditegur demikian keras, bukan karena ditegur, karena permintaan dari organisasi lain, sinode lain. Dalam hatiku dulu sekian tahun yang lalu, kalau aku sih jadi Pak Petrus Agung, keluarlah aku. Salahku enggak ada kok, tapi aku harus rela ditegur demi sesuatu yang bukan salahku. Gitu loh. Ya kan? Lebih besar, keuangannya lebih besar dari sinode, pelayanan lebih besar dari sinode, tapi tetap menempatkan diri. Karena ternyata ada statement itu. Saya tidak memutuskan akar saya lahir. Saya dulu ditancapkan Tuhan di pohon namanya keluarga Sangkakala dan Pak Adi Sutanto. Dan itu. Coba Kak Oce berbagi, sharing sedikit
tentang hati anak. Supaya ini jadi dasar ya, minggu-minggu berikutnya dan itu. Oke. Rekaman. Satu kali kami pergi ke, nggak tahu itu kafe ya namanya Mami di cerita kita itu atau apa. Kami pergi ke cerita kita, terus Papi ngide untuk bawa kartu-kartu yang ada pertanyaan-pertanyaannya yang harus dijawab. Lalu saya mendapat satu pertanyaan yang dia bilang begini, kalau kamu kembali ke masa lalu, apa yang pengen kamu ubah untuk itu tidak terjadi di hidupmu? Lalu waktu itu dengan pede sekali saya menjawab, kalau saya kembali ke masa lalu saya tidak mau pacaran. Karena menurut saya waktu itu adalah hal yang paling penting kayaknya yang akan mengubah masa depan saya. 2 minggu atau 3 minggu kemudian, satu kali saya lupa saya lagi ngapain, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan kembali jawaban saya yang saya pernah jawab di cerita kita itu. Lalu yakin, Roh Kudus bilang gini, yakin kalau kamu kembali ke masa lalu, keputusan yang pengen kamu ambil untuk tidak lakukan adalah untuk tidak pacaran, supaya kalau ketemu jodoh, dia akan jadi yang pertama dan terakhir seumur hidup. Apakah itu? Katanya. Iya, saya bilang. Lalu saya merenung, apakah itu akan menjaminmu bahwa kamu akan tetap ada dalam panggilan Tuhan dan masuk ke kehendak Tuhan yang sempurna? Saya merenung, iya ya. Saya menemukan banyak teman saya yang tidak pacaran, tapi juga mereka nggak masuk ke panggilan hidup mereka yang sempurna gitu. Jadi saya mengenal bahwa, oh ternyata untuk tidak, tapi bukan berarti yang kamu nggak pernah pacaran terus kata KOC terus nanti kamu jadi pacaran, bukan itu titik poinnya. Tapi ternyata bahwa itu tidak memberi jaminan. Karena apa? Seharusnya Roh Kudus kasih di hati, yang memberi jaminan bahwa kamu sebenarnya untuk tidak melakukan banyak kesalahan adalah waktu kamu punya mentor. Akhirnya saya disadarkan di situ, saya bilang, oke, maaf Tuhan, saya meralat. Meskipun saya tidak akan kembali ke masa lalu, saya mengerti bahwa jawabannya adalah sebenarnya kalau saya kembali ke masa lalu untuk memilih satu hal yang saya tidak akan pernah lakukan, bukan untuk tidak pacaran, tapi saya akan memilih untuk saya punya mentor mungkin sejak saya kecil atau sejak saya remaja, karena saya tahu bahwa punya mentor atau punya orang tua rohani atau punya kakak mentor itu ternyata sangat menolong dalam hidup saya. Jadi saya bilang oke Tuhan, saya ralat jawaban saya tidak memberi jawaban seperti itu karena itu yang saya harapkan. Nah makanya tadi teman-teman saya bilang bukan berarti saya menyuruh kalian pacaran yang tidak pernah pacaran, karena jawabannya bukan itu. Nah sampai saya merenung kembali, saya menarik bahwa waktu dulu saya masuk kuliah itu ada sekali keinginan untuk pengen punya orang tua. Pengen punya orang tua dalam artian karena saya menemukan bahwa orang tua saya bukan berarti mereka tidak baik ya. Mereka orang tua yang sangat baik dengan semua usaha dan kebaikan yang mereka punya. Mereka tidak pernah tidak memberi makan kepada kami. Dan selalu 3 kali sehari dengan bukti bahwa saya bisa bertumbuh besar dan cantik seperti sekarang ini. Ya, tapi ada hal-hal yang mungkin karena mereka datang dan tidak memberi tidak pernah menerima itu, akhirnya kami tidak menerima itu. Karena kemarin Mami Moi bilang, apa yang tidak kamu punya, kamu tidak akan bisa memberi itu. Kamu tidak bisa memberi apa yang kamu tidak punya. Jadi itu mungkin yang terjadi di orang tua saya. Dan itu membuat saya menyadari saya tidak menemukan ini terkhususnya adalah untuk mengenal Tuhan. Jadi waktu dari dulu saya pengen sekali punya mentor, saya pengen punya. Dan saya selalu berdoa, sampai satu kali, waktu saya semester 3 atau semester 4, ada satu gembala sidang yang dulu dia JKI dan beberapa waktu kemudian dia pindah ke salah satu denominasi. Dia pernah beberapa waktu komunikasi dengan saya dan sebagainya, dan saya semangat sekali menjadikan dia akan jadi orang tua rohani saya. Tapi sering berjalannya waktu memang bukan kehendak Tuhan, akhirnya beliau hilang kontak. Lalu saya tetap bergumul minta orang tua rohani dan sebagainya. Akhirnya datanglah Papi Mami. Datang Papi Mami, saya juga tidak berangkat kalau Kak Debbie menceritakan dia dari Bapak Ibu dan juga Papi Mami. Saya memang dari awal udah Papi Mami. Tapi kamu perlu tahu bahwa waktu Papi Mami baru datang, saya termasuk orang yang bukan pemberontak frontal, tapi pemberontak dalam hati. Kamu tahu apa kalimat yang saya ucapkan? Mari aja kita lihat sampai berapa lama mereka bertahan di sini. Karena asupan-asupan yang tidak jelas itu sebelumnya. Tapi puji Tuhan, dalam anugerah Tuhan mereka ada sampai hari ini dan kalian masih mengenal mereka dan dipimpin mereka. Lalu seiring berjalannya waktu, saya berangkat, saya pengen sekali punya mentor. Tapi ini gak enaknya teman-teman, saya kasih tahu gak enaknya. Bahwa waktu kamu berada di bawah kepemimpinan, kamu menaruh dirimu di bawah sebuah kepemimpinan, kamu harus tahu bahwa, seperti tadi yang beberapa hal Papi sudah ngutip kalimatnya bahwa, mereka manusia, mereka juga manusia, ya. Pemimpinmu atau mentormu, mereka juga manusia. Yang tentu di mana kamu akan melihat sisi-sisi manusia mereka. Mungkin waktu kamu masih dari jauh, kamu akan
wow, karena kamu mungkin hanya dengar dia 1 kali 1 minggu waktu dia berkhotbah atau di komsel, mungkin kamu hanya akan mengenal dia dengan khotbah atau sharingnya yang dia sampaikan. Tapi waktu kamu hidup sehari-hari dengan mereka, papi mami, kamu akan melihat sisi-sisi manusia yang akan memberi sebuah pertanyaan besar dalam hidupmu, kamu masih mau menaruh diri di bawah kepemimpinan atau bukan? Karena saya menemukan banyak orang yang waktu melihat sisi manusia karena mengkultuskan pemimpin mereka, jadi mereka berharap bahwa mereka adalah orang yang sempurna yang tidak akan pernah berbuat salah. Jadi waktu menemukan sebuah kesalahan itu, mereka jadi marah dan mereka jadi kecewa dan pergi. Padahal kamu harus reminder, kamu harus ingat dari awal bahwa pemimpin yang kamu ikuti, orang tua yang kamu ikuti, atau bapak atau ibumu yang kamu ikuti, terkhususnya kita bicara tentang orang tua rohani, mereka adalah manusia. Yang dimana kamu akan bertemu dengan sisi-sisi manusia mereka. Kalau kamu tidak pernah bertemu dengan sisi-sisi manusia mereka, pertanyaannya jangan-jangan kamu belum dekat dengan mereka. Nah, itu yang saya ingatkan ke diri saya bahwa mereka manusia dan tentu kamu akan bertemu dengan sisi-sisi manusia mereka. Ada banyak hal mungkin tadi Kak Debbie sudah spill waktu mungkin dia ditegur beberapa waktu yang lalu. Jadi kembali lagi saya ini orang yang dibebaskan sebebas-bebasnya sama papa saya. Dan masalahnya meskipun dibebaskan papa saya itu menghitung kalau sudah sampai 3 main tangan, main kayu dan sebagainya. Dan itu gak enak. Nah jadi waktu papi mami waktu kamu buat kesalahan atau dan kamu ditegur itu gak enak banget buat jiwamu. Karena kamu terbiasa dilepas bebas sama orang tuamu dulu. Dan waktu ketemu papi mami itu gak enak banget. Dan dulu itu papi mami mungkin memang langsung tahu dari raut wajah saya kalau saya tidak suka, kalau saya tidak terima. Mungkin langsung ketahuan. Sampai 1 kali ada yang lucu sekali. Buat saya lucu dan kata buat teman-teman. Jalan sore papi nanya bilang gini, kakak kalau kakak tiba-tiba dikasih tanggung jawab apa respon kakak? Lalu waktu itu saya jawab, nggak langsung nolak sih papi, tapi biasanya akhir-akhir ini yang terjadi sama kakak tuh kakak akan bilang, aku nggak marah, aku nggak nolak, kok tanggung jawab ini lagi sih, kok kepercayaan ini lagi sih, cuman aku nggak ngomong seperti itu lagi, tapi kakak bilang, kakak bernapas, jadi itu mewakili yang dulu dengan kata-kata, tapi sekarang itu dengan nafas. Papi waktu itu kalau saya membahasakan ulang kalimat papi, nggak bisa. Hal itu pun harus jangan ada dalam diri saya. Maksudnya karena apa? Karena nanti itu yang, karena kan waktu kita narik napas itu kan pasti terlihat dari raut wajah kita ya. Jadi itu nanti yang akan memotong banyak hal yang seharusnya pemimpin mau memberi tanggung jawab kepada kita, kepercayaan. Akhirnya mungkin karena, kayaknya dia belum siap, kayaknya gak bisa nih. Akhirnya itu jadinya gak dipercayakan kepada kita. Bukan berarti terus kamu dekat dengan pemimpin supaya terus kepercayaan itu turun dalam hidupmu, bukan itu. Tapi waktu kamu mengikuti pemimpin, waktu kamu mengikuti mereka sebagai mentormu, ada hal-hal yang menurutmu itu masih wajar. Kan cuma narik napas kak, kan cuma gak mengeluh, kan kita gak nolak, kan cuma narik napas. Tapi itu pun ternyata sampai di level-level itu pun harus di-cut dari hidupmu. Level-level seperti itu pun harus diselesaikan dari hidupmu. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu yang saya dapatkan. Lalu ini teman-teman, waktu kamu jadi anak seperti yang papi bilang, kamu mewarisi. Ini yang papi selalu mengajarkan dari dulu, dari 6 tahun yang lalu bahwa kalau kami, papi mami kan bilang, papi bilang kalau papi butuh 14 tahun baru mungkin bergaul sekali dengan Roh Kudus, apa-apa tanya Roh Kudus. Kalian gak harus ngalami seperti itu, kamu gak harus 14 tahun supaya kamu bisa tanya Roh Kudus. Dan kalau dulu, kalau kakak, mungkin waktu bimbingan skripsi baru mulai bertanya dengan Roh Kudus dan puji Tuhan sekarang adik-adik baru semester 1 udah bisa bertanya dengan Roh Kudus. Itu menurut saya itu sebenarnya kalau kamu nangkap itu percepatan. Karena kalau kakak dengan Debbie, kami sudah mau semester akhir baru diperkenalkan dengan Roh Kudus karena kebetulan papi mami baru datang, Oscar udah mau lulus dan baru datang dan kami baru mau bergaul dengan Roh Kudus seperti itu karena baru diperkenalkan. Dulu orang cuma menggambarkan Roh Kudus itu pribadi yang ketiga dan sebagainya dan udah selesai. Termasuk di pengakuan Imam Rasuli yang mungkin kamu baru kelas 5 SD pun udah kamu hafal. Tapi menyenangkannya adalah teman-teman waktu papi bilang, kakak-kakak gak waktu itu, ya panggil kakak-kakak aja ya. Kamu gak harus 14 tahun baru kamu jalan sama Roh Kudus. Dan kami menangkap waktu itu, 14 tahun dalam artian bukan umur 14 ya. Maksudnya gak tunggu 14 tahun melewati perjalanan panjang baru kamu berjalan sama pimpinan Roh Kudus. Dan waktu itu kami gak harus bayar harganya 14 tahun supaya baru mengerti berjalan sama pimpinan Roh Kudus. Dan sekarang ajaibnya adik-adik, mungkin kamu baru 2 bulan atau 1 bulan kemarin kamu sudah diajari tanya Roh Kudus. Jadi sebenarnya kamu
mengalami percepatan dan bisa jadi lebih hebat dari kakak-kakak, bahkan lebih hebat dari papi mami. Yang artinya nanti ada poin berikutnya waktu kamu jadi lebih hebat itu seperti apa. Jadi apa? Karena papi selalu bilang kalau papi atau Pak Adi sudah membangun 1 lantai, papi melanjutkan jadi 2 lantai atau 3 lantai. Kamu tinggal melanjutkannya dari 3 lantai, mau bangun 10 lantai, 20 lantai itu terserah. Karena apa? Karena kita berangkat dari pondasi atau bangunan yang mereka sudah bangun. Seperti yang papi bilang, kalau papi butuh 14 tahun baru ngerti Roh Kudus, kamu gak harus itu. Makanya kita berangkat dari pondasi atau bangunan yang papi sudah bangun. Kalau papi berangkat dari pondasi atau bangunan yang Pak Adi udah bangun, yang tentang keuangan, berkat-berkat, apapun, urapan, semuanya. Dan papi bagikan ke kita dan kita nggak berangkat, kita nggak harus pergi ketemu Pak Adi belajar itu. Papi yang ketemu Pak Adi. Papi bagikan ke kita. Dan kita sekarang menangkap benihnya, kunci-kuncinya, kunci-kunci kebenarannya dan kita praktekkan itu. Memang ada harga yang harus dibayar. Papi bilang bahwa kebenaran itu kamu belum tahu kalau kamu tidak mempraktekkan dan belum mengalaminya. Jadi nggak bisa, kamu akan diberkati, kamu akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kamu akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Terus yes, saya percaya. Tapi kamu nggak mempraktekkan itu dalam hidupmu, itu nggak akan pernah jadi. Saya ingat sekali Debbie, waktu itu Pak Victor ya yang pengurapan itu. Terus paginya Debbie itu sharing bahwa nubuatan-nubuatan itu gak akan pernah jadi dalam hidupmu kalau kamu cuma excited waktu terima itu dan sudah selesai tanpa kamu mengerjakan itu. Begitu juga dengan benih-benih kebenaran, dengan rema-rema yang papi bagikan ke kita yang mungkin sudah dikunyah sedemikian rupa sehingga lebih mudah waktu kita terima. Dan itu cuma kita terima dan jadi catatan-catatan di note kita atau di WA kita atau di catatan buku kita dan itu cuma kita simpan dan kita gak praktekkan, itu gak akan pernah jadi apa-apa. Karena sebenarnya kita ini punya banyak. Karena apa? Karena pemimpin yang kita punya itu mereka punya banyak. Kemarin waktu papi meminta kami untuk nulis, saya sempat sharing sama Yosua tadi pagi. Ternyata kita punya banyak sebenarnya. Tapi waktu kenapa itu tidak terus menerus terjadi dan sampai jadi powerful dalam hidup kita karena kita nggak terus praktekkan. Jadi apa teman-teman? Jadi kamu nggak harus membangun dari nol, ya. Karena kita juga tidak dipanggil membangun dari nol. Papi selalu memakai istilah bahwa jangan bangga dengan kalimat kita ini perintis bukan pewaris. Ya udah, kalau kamu memang dipanggil perintis ya nggak apa-apa. Jadi perintis nggak salah teman-teman. Ini kita lagi bicara hal rohani ya. Jadi perintis itu nggak salah, tapi itu lama dan belum tentu berhasil. Ya, dan tidak semua orang itu dipanggil jadi perintis. Tapi waktu kamu jadi pewaris, pewaris dalam artian pewaris perjanjian, pewaris hal-hal ilahi, hal-hal rohani, benih-benih kebenaran. Itu kenapa? Kamu nggak harus bayar harganya. Tapi kamu tinggal mengerjakannya. Contoh tadi, kamu gak harus butuh 14 tahun Kak baru ngalami Roh Kudus. Kamu bisa ngalami sekarang. Dan puji Tuhan kami gak butuh 14 tahun bayar harganya supaya bisa mengenal Roh Kudus. Dan kamu gak butuh sampai skripsi dulu baru mengenal Roh Kudus seperti kami. Nanti adik-adikmu mungkin baru datang, baru hari pertama, hari kedua, mereka belum ikut OSMA, mereka udah ngalami Roh Kudus. Itu percepatan yang kita alami. Makanya kamu bangun pondasi di atas bangunan yang mereka sudah bangun gitu. Nah, tadi kembali ke sisi-sisi manusia. Karena mereka ini adalah orang-orang yang kita bangun di atas pondasi yang mereka sudah punya dengan kebenaran-kebenaran. Kakak bilang tadi bahwa ada sisi-sisi manusia. Nah kita sebagai anak yang mungkin ada di dekat mereka, melihat mereka dari jarak dekat, bergaul mereka dari jarak dekat. Karena kita menaruh diri kita di bawah kepemimpinan mereka. Kamu akan melihat sisi-sisi manusia dan disitulah ujiannya adalah kamu mau memilih menusuk payungmu. Papi selalu, sampai sekarang ada di galeri kakak tentang payung yang papi ada di sini sambil megang payung. Cuman foto kakak di HP terlalu banyak jadi susah nyarinya. Papi lagi megang payung dalam artian bahwa mereka itu seperti tudung dalam hidupmu ya. Teman-teman, saya tidak perlu membawa teman-teman sekarang dan minta hujan keluar tanpa pakai payung supaya teman-teman merasakan bagaimananya hujan tanpa payung. Tapi yang pasti teman-teman kalau kamu keluar tanpa payung di saat hujan, kamu akan kebasahan, benar? Jadi pemimpin atau mentor rohanimu itu seperti payung dalam hidupmu, seperti tudung dalam hidupmu. Jadi teman-teman, adakah di sini teman-teman waktu lagi hujan lebat dan kamu memilih pisau sambil menusuk payungmu? Saya rasa kamu perlu dibawa ke rumah sakit, ya. Pasti kamu akan. Kalau tiba-tiba pun teman-teman ada yang merusak tiang payung itu, kamu akan protes di grup. Siapa yang meminjam payung ini? Tidak bertanggung jawab, itu kan? Kamu akan protes. Dan saya percaya kamu akan menjaga payung itu. Kalau bisa, kalau ini bicara payung yang realita dulu. Kalau bisa, kalau payung itu udah sobek, kamu akan ganti payung yang baru. Tapi bicara tentang pemimpin, mereka itu seperti payung atau tudung dalam hidupmu yang dimana kamu nggak mungkin nusuk payungmu itu pakai pisau.
Dan kalau kamu nusuk payung itu pakai pisau, percayalah kamu akan kehujanan. Kerikil itu, batu itu yang dilemparkan itu akan kehujanan. Mungkin kamu bertanya, Kak gimana kalau pemimpin itu ternyata dia salah menangkap hati Tuhan? Itu urusan dia dengan pemimpin. Urusan Tuhan dengan pemimpin. Bukan berarti terus kita lepas tangan. Bagianmu adalah anak. Anak itu firman Tuhan berkata hormatilah ayah dan ibumu. Bukan berarti dia nggak ada tambahannya. Kalau dia selalu benar. Mungkin karena mereka masih manusia, mungkin masih ada luputnya, ada salahnya. Tapi kamu sebagai anak, apa yang kamu lakukan? Datang sama Tuhan, hadapkan sama Tuhan. Tuhan, aku mungkin gak bisa membantu pemimpinku. Mungkin aku gak bisa membantu apa yang mereka sedang alami. Tapi aku berdiri buat hidup mereka. Aku minta ampun buat hidup mereka. Aku berdoa buat hidup mereka. Ada kekuatan, ada hikmat, ada kebijaksanaan. Itu yang kamu lakukan. Teman-teman, satu kali, waktu itu lupa angkatan semester berapa, yang biasanya hari 1 bulan itu kami 1 kali keluar ibadah keluar. Kan kami ibadah di STT Sangkakala waktu itu masih kakak sama Kak Oscar yang ngurus ibadah di kampus itu. Jadi 1 bulan itu kami keluar. Lalu 1 kali papi mami kayaknya pergi ke Jakarta, ada beberapa staf dan yang komplain ke saya, kenapa sih pergi ke gereja ini nyebut nama Tuhan aja nggak langsung nyebut nama Tuhan ini dan sepanjang sebagainya. Di situ ini yang kenapa kamu harus kenal dengan pemimpinmu yang mereka juga ikuti itu adalah Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mau dicemari. Aku nggak mau terkamiri dengan omongan-omongan mereka. Karena saya percaya bahwa pemimpin saya adalah orang yang berjalan dengan Roh Kudus. Tentu pemimpin saya sebelum menyuruh kami untuk pergi ibadah di gereja itu, pemimpin saya sudah mengkali bagi itu, sudah mengukur. Karena saya percaya pemimpin tidak akan pernah dengan sengaja menjebloskan kau ke jurang. Apakah saya terkamiri dengan omongan itu? Tentu tidak. Karena saya percaya bahwa pemimpin saya berjalan. Tapi yang saya perlu lakukan, saya bilang Tuhan tolong berikan pengertian kepada orang-orang ini supaya mereka juga melihat apa yang sebenarnya pemimpin saya lihat. Ataukah kalau kita tidak mengerti itu, kamu akan ini, iya kata teman saya juga. Soalnya di gereja itu tidak sebut nama Tuhan secara langsung. Kayaknya salah deh pemimpinku. Itu namanya kau sedang menusuk payung yang kau punya. Tapi bagian kita sebagai anak, punya hati anak adalah kau berdoa, Tuhan kalau toh pun salah, tolong ampuni, tolong maafkan. Nah itu yang kamu perlu jaga supaya jangan sampai, bukan hanya menusuk, tapi hal kedua adalah jangan kau keluar dari payung. Karena kalau kau keluar dari, ini payung di sini, kau keluar dari payung, ya percayalah kau akan kehujanan atau kau akan gosong kena panas matahari. Karena keluar dari payung. Seperti yang papi bilang tadi, pohon itu. Kalau kau belum disuruh Tuhan untuk keluar karena kau dicangkokkan dari sini, jangan kau keluar-keluar sendiri. Kalau bahasa yang paling sering kita dengar adalah kalau kau masih kepompong yang harus perlu ada di pengawasan orang tua rohanimu sebelum kau dilepas sendiri, jangan kau cepat-cepat buru-buru keluar seperti kupu-kupu. Saya terberkati sekali dengan ayat yang waktu Yesus ada, waktu dia masih masa kecil, dia ada di bait Allah, terus orang tuanya, meskipun ini agak lucu ya, menurut saya agak lucu karena apa? Papa mamanya udah jalan 3 hari. Apakah waktu itu masa kecilnya Tuhan Yesus ini memang ekstrovert banget, yang suka pergi dengan teman-temannya sampai 3 hari loh papa mamanya nggak sadar dia nggak ada di rombongan. Dan 3 hari perjalanan sadar dia nggak ada rombongan. Balik lagi nyari. Terus 3 hari kemudian lagi nyari. Bayangin 9 hari di perjalanan mereka. Dan ternyata Tuhan Yesus ada di bait Allah. Dan dia sedang bertanya jawab. Tapi di situ dia kembali dengan orang tuanya dan terus berada di bawah pengawasan orang tuanya. Dalam artian meskipun dia udah hebat menurut orang-orang di situ kan yang menyaksikan dia, tapi dia tetap ada di bawah pengawasan orang tuanya. Dalam artian jangan kau keluar-keluar sendiri. Jangan kau keluar-keluar sendiri dari bawah payung dan tudung itu. Karena kalau kamu nggak mau kehujanan dan gosong. Hal berikut yang menurut saya waktu kita menaruh diri di bawah kepemimpinan yang perlu kita waspadai adalah waktu, kan tadi kakak bilang, kalau papi butuh 14 tahun baru terus berjalan sama Roh Kudus, kakak butuh sudah skripsi baru ngalami itu, dan kamu baru berapa bulan sudah ngalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Cenderungnya kita sebagai anak adalah cepat merasa setara dengan pemimpin kita. Waktu kita merasa setara dan kita sudah punya sesuatu, disitulah kita memilih, kayaknya aku bisa sendiri. Kayaknya aku sudah bisa buat pelayanan sendiri. Kayaknya aku sudah tidak perlu lagi menempel dengan mereka. Aku tidak perlu lagi menaruh diri saya di bawah kepemimpinan sendiri. Ada satu cerita yang papi selalu bagikan. Wakil gembala ini waktu dia merasa sudah mulai setara dengan, dan dia bisa menangkap hal yang sama dengan gembalanya. Dan dia pergi membawa beberapa jemaat itu keluar dan ternyata hilang jejak juga sampai hari ini. Jadi ada hal waktu kamu merasa setara dengan pemimpinmu, itu hal. Saya tahu ini. Waktu itu kami jalan sore,
saya nggak tahu papi tiba-tiba bahas tentang ini. Papi nggak tiba-tiba langsung bilang, Kak jangan pernah merasa setara dengan pemimpin. Papi nggak bilang kayak gini. Inilah pentingnya juga. Salah satu pelajaran berharganya waktu kamu berjalan sama pemimpinmu atau duduk dengan mereka, nggak selalu bilang gini, Kak poin penting yang harus terus diingat ya. Seperti ini. Kadang ceritanya dari A ke F, balik lagi ke B, ke C. Makanya kalau kamu duduk diam, bukan hanya tangan doang yang kamu buka. Tapi di situ kamu bilang, Tuhan beri aku roh pengertian. Ini sebenarnya maksud papi ini apa ya? Tolong beri aku roh pengertian. Jangan cuma tanganmu doang yang kebuka. Tapi sambil kamu ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus ini papi sebenarnya mau ngomong apa ya? Intinya mau ngomong apa ya? Kamu harus tangkap seperti itu, papi atau mami ataupun kakak-kakakmu. Nah waktu itu sore itu papi ini cerita, tapi nggak ada bilang kakak harus hati-hati di area ini. Papi nggak ada ngomong kayak gitu. Papi ngomong tentang satu gembala, wakil gembala yang keluar untuk dan membawa sebagian jemaat itu dan membuat gereja sendiri. Saya bilang Tuhan beri aku pengertian. Di situ saya menangkap bahwa saya pun harus mereminder diri saya untuk tidak merasa setara dengan pemimpin saya. Hanya gara-gara saya mungkin, contoh. Oh, kalau ada yang berbahasa roh terus tiba-tiba papi, Kak artinya tadi apa? Pengertiannya apa tadi waktu kakak dapat? Terus saya merasa setara. Saya bisa mengerti waktu orang berbahasa roh, papi belum. Terus saya merasa lebih. Enggak, karena saya tahu sekali lagi waktu saya minus sekian pun mereka yang tidak pernah menyerah dengan hidup saya. Jadi waktu kamu punya sesuatu, jangan pernah merasa setara dengan pemimpinmu. Hal berikut adalah kenapa? Itu bagian, waktu kamu tidak merasa setara dengan pemimpinmu, itu bagian dari kamu terus proses mati. Ini yang kami bahas tadi di jalan. Waktu kamu ada di bawah kepemimpinan, papi bilang, mungkin itu sumur meskipun Ishak yang membersihkan, tetap dikenal sebagai sumur-sumurnya Abraham. Ini tadi bagian kan membangun pondasi dan sebagainya. Membersihkan sumur lebih bagus, lebih cepat daripada membuat sumur. Mungkin kamu tidak dikenal dengan semua pelayananmu. Bahkan kakak-kakak tetap orang bilang, itu pelayanan Pak Roni di Salatiga. Itu karena ada Pak Roni di Salatiga dan sebagainya. Gak apa-apa. Karena apa teman-teman? Karena kalau kamu namamu yang disebut, nanti cepat juga kau dilempari batu. Tapi bukan berarti biar pemimpin dilempari batu, bukan. Biar aja gak apa-apa. Pasti ada waktunya. Promosi itu selalu datang. Kalau kalian ingat Pak Alek bilang gini kan di doa pagi. Tidak ada yang tiba-tiba lalu datang dengan tiba-tiba. Gitu. Jadi gak usah buru-buru cepat keluar. Kayak papi yang selalu memberi perumpamaan. Gak usah kau keluarin kepalamu dari tong itu. Karena musuh cuma memancingmu dari area-area sana. Ternyata dia dari area sana. Jadi teman-teman hati-hatilah. Sekali lagi waktu kamu menaruh diri di bawah kepemimpinan ini yang perlu kamu ingat. Kamu harus mati setiap hari. Mati setiap hari apa? Kalau kamu disuruh di asrama lah. Ini tadi yang bahas. Kamu gak bisa seenaknya pergi. Ya, kamu gak bisa. Terus Kak, berarti kita gak pengen melakukan apa yang pengen kita mau. Bagus. Masalahnya ini bukan tentang dosa dan tidak. Ya, kadang masalahnya bukan tentang dosa dan tidak. Boleh atau tidak boleh. Udah kayak perjanjian lama kan. Tapi, papi selalu ngajarin. Tuhan suka gak kalau kamu lakukan itu? Tuhan senang gak kamu lakukan itu? Bukan tentang dosa dan tidak. Kalau masih tentang dosa dan tidak berarti kita belum bertumbuh. Udah gak ada bedanya kita dengan orang-orang yang dibahas di perumpamaan-perumpamaan ini. Kenapa melakukan mujizat di hari Sabat dan sebagainya? Boleh dan tidak. Ya, tapi Tuhan suka gak dengan itu? Itu yang papi selalu bilang, Roh Kudus itu pribadi. Jadi dia punya selera. Jadi kamu harus bergaul dengan dia supaya kamu tanya seleranya apa. Sekali lagi kami juga dulu tidak mengerti itu. Kalau papi tidak memberi kesaksiannya yang selalu kita ingat tentang teropong bintang itu. Ya, saya sampai hafal sekali ceritanya tapi itu sangat memberkati saya. Nah kalau beliau tidak mengalami itu, kita tidak akan pernah mengerti bahwa Roh Kudus itu punya selera dan dia adalah pribadi. Tapi dari kesalahan itu, ya kita sebut itu kesalahan dan kegagalan itu, akhirnya sekarang kita belajar. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang, akhirnya kita jadi tanya Roh Kudus. Ada amin, ada di semester 1. Karena sebentar kita cross kado, tanyalah sama Roh Kudus ya. Jadi karena pengalaman itu akhirnya kamu jadi belajar kan. Apa-apa kamu lakukan memberi kepada orang, akhirnya kamu bertanya kan. Gak otodidak kan kamu tahu. Karena itu akhirnya kita belajar. Saya tutup dengan satu hal. Papi sering cerita waktu papi beasiswanya seolah-olah dilupakan. Ya gitu ya papi. Dan satu kali saya mengalami ini. Inilah kenapa saya bilang kamu gak butuh 14 tahun untuk mengalami itu. Atau gak butuh ke Inggris dulu. Terus ngalami itu terus kamu. Satu kali ada satu momen di mana seharusnya waktunya saya harus menerima uang itu. Tapi orang yang memberi ini lupa.
Suatu sore jalan sama papi, ini lagi pelajarannya. Ada pelajaran-pelajaran berharga yang kalau jalan sama papi. Ini kalau papi ngajak kalian jalan, saya kasih tahu sekarang. Jangan cuma mikirin ini adalah olahraga. Meskipun kakak sendiri, ini baru kakak bilang. Tekanan batin Roh Kudus ini kalau aku nggak tanya cuman keliling 10 kali nggak ngomong apa-apa gimana. Bisa nggak sih Roh Kudus, papi aja langsung ngomong, nggak usah aku tanya. Karena aku nggak tahu mau tanya apa gitu. Jadi kalau papi ngajak kamu jalan, tolong jangan cuma jalan doang. Mungkin kakak-kakakmu hehehe udah mulai rasain. Tapi di situ adalah momen di mana kamu menangkap apa yang papi bagikan. Lalu sore itu papi bilang gini, Kak, kayaknya malaikat pembawa berkat papi ini kayaknya dicegat sama iblis di mana ya? Kok nggak datang ya? Di situ rasanya bilang, ya papi, sama papi. Tapi kan nggak mau beradu nasib. Saya diam. Terus beberapa waktu kemudian, saya lupa gimana ceritanya. Akhirnya papi cerita kalau berkatnya itu udah datang. Akhirnya saya cerita kalau kemarin juga saya mengalami ini itu. Lalu papi bilang, kalau nggak salah ingat itu papi bilang, kenapa kakak nggak tanya? Saya bilang begini, papi waktu beasiswanya dilupakan, papi nggak bertanya. Papi nggak nanya itu, terus nggak nagih itu. Dari pengalaman papi itu saya menangkap bahwa mungkin orang bisa lupakan itu, tapi Tuhan tidak pernah lupakan itu. Ya, sekali lagi bahwa waktu kamu menaruh diri di bawah kepemimpinan, bukan hanya tentang kamu tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang mereka pernah lakukan, tapi kamu akan belajar lebih cepat. Tapi perlu kamu ingat, pemimpin yang kamu ikuti adalah manusia, yang tentu ada sisi-sisi manusianya. Disitulah kamu belajar punya hati anak, yang bukan hanya orang tua berdiri buat hidupmu, tapi juga kamu berdiri buat orang tuamu di hadapan Tuhan, yang mungkin kamu gak bisa nolong mereka secara langsung, tapi kamu bisa hadapkan itu kepada Tuhan. Itu yang dapat saya bagikan. Thank you. Wow. Oke, jadi kalau kamu cuman, tidak mungkin kan kamu dimuridkan oleh YouTube kan. Ya bisa sih kamu belajar kalau Tuhan suruh hidup itu ya. Ayat terakhir terus kita selesai. Roma 11 ayat 17-18. Karena ada makan siang jadi nggak apa-apa, agak panjang ya kan. Ada yang tugas masak sore enggak? Oh iya, oke. Roma 11 ayat 17 dan 18. Yuk. 2, 3. Karena itu apabila beberapa, baca bersama. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ya, jadi kita ditopang oleh akar. Ada namanya asosiasi. Saya masih dengarkan khotbahnya Pak Petrus Agung sampai hari ini. Saya khotbah Pak Adi tidak terlalu banyak, tapi saya juga bukan orang yang dipanggil oleh Pak Adi untuk datang ketemu dan itu bukan. Tapi setiap kali ada kesempatan, saya tanya apakah saya diberi waktu untuk bisa ketemu, ngobrol, cerita dengan seperti itu, sharing itu semua ya. Jadi karena kita ditopang oleh akar, gitu ya. Ada yang sudah menerobos dan ini saya baru nih dapat dari Pak Agung kemarin. Kenapa kamu jangan buru-buru untuk kamu memisahkan diri, kamu berhenti? Karena gitu loh, akar itu sampai ke titik di mana dia ketemu dengan mata air. Nah kalau kamu belum ketemu dengan mata air, terus kamu mau nancap sendiri, kamu mati loh sebenarnya. Ya nggak? Pohon ini, gambarannya ya, orang itu sudah jadi pohon di tempat di mana orang lain bisa ditancapkan. Karena dia sudah punya akar yang sampai ke sumber mata air. Nah kalau kamu buru-buru mau ditanam sendiri, kamu belum punya akses. Nanti Tuhan akan menjadikanmu pohon waktu dia tahu kamu sudah bisa nerobos sampai ketemu dengan mata air itu. Ya, sehingga kamu bisa punya sumber kehidupan. Apa yang dikatakan Mazmur 1? Tidak akan layu daunnya, menghasilkan buah pada musimnya, ya kan? Karena dia ditanam di tepi aliran air. Jadi dia punya akses. Dia selalu akarnya itu punya akses terhadap air sehingga dia bisa memberi makan, menghasilkan sesuatu untuk orang lain karena daunnya itu kesembuhan, buahnya ya kan? Kalau di Wahyu nanti kamu lihat, itu akan membawa kehidupan buat orang lain. Jadi percayalah, kalau Tuhan mau nanam kamu, nanti dia akan tanam kamu jadi pohon, itu semua ya. Pada waktu ini sudah betul-betul kuat sehingga kamu punya akses ke situ. Tapi kalau enggak, saya juga ditempelin kok sama Tuhan. 5 tahun saya dengerin Pak Petrus Agung pagi, siang, malam gitu. Hanya bertemu 3 kali gitu ya. Sampai hari ini masih. Dari saya ditempelin Tuhan,
ke beliau mendengarkan pagi siang malam, saya jadi bisa nangkep apa yang ada di hatinya Pak Adi. Karena kalau enggak jaraknya jauh sekali. Nah itu sebabnya kakak-kakak ini sharing supaya ada jarak yang lebih dekat gitu ya. Supaya kamu bisa dengar, oh ternyata bisa. Yang terjadi di diri papi, kalau mereka pelajari, mereka dengarkan, mereka sepakat, mereka tangkap, mereka warisi, bisa juga apalagi di hidupmu gitu loh.